Halo, selamat malam sahabat sehat semuanya. Selamat bergabung dalam acara webinar Pro Sehat. Mohon maaf karena acaranya agak tertunda sedikit karena tadi ada kendala masalah jaringan juga. Jadi, harap bersabar dan, mohon isi dulu link daftar hadirnya supaya bisa mendapatkan update-update terbaru tentang info kesehatan dari Pro Sehat juga nantinya. Ada tertera di layar YouTube saat ini. Oke. Jadi pada malam hari ini kita punya tema yang sangat spesial sekali nih. Pastikan semua sahabat sehat sudah pada bosan tentunya ya. Kapan sih sebenarnya pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Mungkin banyak yang sudah bosan di rumah aja atau juga mungkin yang bosan pakai masker aja. Juga kebanyakan ya lansia ya terutama karena saat ini pandemi seperti ini jadi keluarganya mungkin anaknya atau saudaranya pada ketakutan jadi banyak lansia yang jadinya benar-benar full di rumah aja ya. Jadi banyak justru yang akhirnya stres jadinya. Oleh karena itu penting sekali ya buat semua sahabat sehat untuk mendengarkan acara pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini kita akan menghadirkan 2 orang narasumber yang sangat luar biasa spesial tentunya. Segera saja kita panggilkan narasumber kita yang pertama, yaitu beliau seorang dokter spesialis penyakit dalam bernama Dr. Jeff. Halo, Dr. Jeff. Hai, halo Ros, apa kabar? Oke, malam. Apa kabar nih, Dok? Iya, baik nih. Dokter Kebetulan luar biasa malam cerah lagi ya. sekali ya, Dok. Walaupun sudah malam hari, dokter tetap segar kelihatannya ya, Dok ya. Iya dong, harus segar ya. Iya. Kita perkenalan sedikit nih, Dr. Jeff prakteknya di Rumah Sakit Brawijaya Hospital Antasari Pusat Kemang dan juga di Kartini Hospital serta di Gandaria Hospital. Luar biasa sibuknya ini ya, Dok ya. Nah, tentunya Dr. Jeff ini punya banyak pengalaman tentang pasien COVID juga ya, Dok ya. Jadi pada malam hari ini Dr. Jeff akan membawakan presentasi dengan judul COVID kapan kelarnya. Oke, ini menarik sekali ya, Dok. Silakan, Dok, langsung dimulai. Oke, terima kasih Dr. Rosa. Selamat malam teman-teman semua ya. Apa kabar? Kembali kita berjumpa di acara Pro Sehat. Kali ini mungkin topiknya agak sedikit jarang dibahas ya dari pembicaraan-pembicaraan yang mungkin ada di seminar-seminar awam ya, terutama di bidang penyakit dalam atau di bidang mungkin di bidang kedokteran secara umum, yaitu yang adalah dampak kesehatan mental dari adanya pandemi, khususnya COVID-19 ini. Nah, jadi kita akan sama-sama mungkin ngobrol-ngobrol ya mengenai efek dari pandemi ini yang sudah sekian lama, yang mana sudah hampir setahun terhadap kesehatan mental atau kesehatan pikiran kita, di mana banyak sekali yang mengeluhkan sudah banyak yang stres atau juga depresi ya akibat terlalu lamanya adanya pandemi atau pembatasan-pembatasan yang sangat menyiksa dari teman-teman ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung aja ke slide-nya. Jadi kali ini kita akan membahas ya mengenai yang pertama update dari COVID-19 itu sendiri. Kita akan membahas bagaimana kasus-kasus yang ada sekarang dan juga kemajuan di bidang pengobatannya, kemudian kebijakan pemerintah yang saat ini masih berlaku, kemudian dampak terhadap kesehatan mental atau psikosomatis dari adanya pembatasan-pembatasan atau adanya kebijakan dari pemerintah tadi. Nah, selanjutnya kita langsung saja, ini reminder aja ya teman-teman, mungkin untuk virusnya sendiri, teman-teman sudah sering melihat mungkin ya, ini musuh kita bersama saat ini, yaitu virus coronavirus 2 yang ditemukan pada tahun 2019 dengan ukuran 100 nanometer. Nah, artinya apa? Artinya dengan ukuran yang sekecil ini, virus ini mampu ditularkan secara airborne atau secara melewati udara ya, melalui udara. Ini sudah ditegaskan oleh CDC dari Amerika, dimungkinkan secara airborne karena ukurannya kurang dari 5.000 nanometer. Dan memang hingga saat ini penularannya masih sangat masif terjadi di seluruh dunia, dikarenakan adanya metode penularan ini, yaitu melalui airborne, yang mana sangat infeksius sekali dan sulit sekali untuk dicegah. Nah,
itulah yang menyebabkan hingga saat ini tren kasus positif di berbagai belahan dunia dan juga Indonesia itu masih menunjukkan tren yang apabila ditarik garis lurus itu masih menunjukkan peningkatan. Di mana hingga update terakhir itu masih di atas 5.000, termasuk hari ini juga masih di atas 5.000 dengan rekor pada minggu lalu yaitu mencapai 6.267. Nah, selanjutnya untuk yang meninggal juga mengalami rekor ya teman-teman. Kita ketahui pada minggu lalu itu mencapai rekor tertinggi yang meninggal sebanyak 169 perharinya. Ini merupakan rekor di mana tidak pernah terjadi selama 9 bulan pandemi ini, dan dari hasil kita tarik garis lurus itu memang sama-sama menunjukkan ada peningkatan. Nah, selanjutnya kita lihat dampak dari virus ini terhadap organ-organ di penyakit dalam ya teman-teman. Kita ketahui bahwa organ-organ yang terkena itu sangat banyak oleh karena memiliki reseptor yang memang bisa dimasuki oleh virus ini. Nah, organnya apa saja? Yaitu yang pertama adalah otak, kemudian ginjal, liver, kemudian usus, yang mana gejalanya yang sering adalah dengan diare ya teman-teman. Kemudian juga adanya pembukaan darah, dan juga organ jantung, yang mana adanya dicirikan oleh adanya serangan seperti serangan jantung pada umumnya atau adanya gangguan irama pada jantung. Kemudian juga dapat meningkatkan gula darah atau gangguan-gangguan yang terkait dengan metabolisme, dan juga tidak lupa adalah gangguan kulit yang juga terjadi. Nah, selanjutnya juga ada penelitian di luar yang menyebutkan dampaknya ini juga sangat signifikan pada psikologi atau pada kondisi psikis dari seseorang, di mana dari banyak studi-studi ditemukan adanya gejala seperti cemas, kemudian rasa takut, kemudian rasa marah, dan juga frustrasi yang berlebihan dari banyak pasien yang terkena COVID ini. Nah, kemudian selanjutnya dari pemerintah hingga saat ini masih menerapkan kebijakan PSBB ya, teman-teman mungkin sudah tahu semuanya ya, di berbagai daerah di Indonesia banyak yang menerapkan PSBB, dan yang paling mungkin dikenal adalah yang dilakukan di Jakarta. Hingga saat ini masih dilakukan PSBB, sekalipun PSBB transisi, namun ini sudah berlangsung sangat lama, teman-teman. Kita bisa lihat pergerakan kita sudah dibatasi dalam jangka waktu yang lama sekali ya, bisa dibilang nih belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga banyak yang tidak bisa menyesuaikan diri. Banyak yang saat ini masih mengalami gangguan untuk menyesuaikan dirinya terhadap perubahan yang sedemikian dramatis. Nah, selanjutnya kita lihat salah satu dampak dari adanya kebijakan tersebut adalah kesehatan mental yang terganggu. Kita lihat teman-teman dari berbagai penelitian di luar negeri itu didapatkan adanya peningkatan dari angka kejadian peningkatan gangguan mental, diantaranya seperti kecemasan, kemudian depresi yang meningkat dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Nah, ini dilihat dari data statistik ya, pada bulan Februari sampai Juni 2020, itu di luar negeri datanya terdapat peningkatan sebesar 33%, itu paling banyak di Amerika, dan juga di negara-negara Eropa lainnya, dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Nah, selanjutnya juga ada penelitian juga di luar negeri yang melihat di Amerika itu ternyata setelah dilakukan survei, diberikan kuesioner, itu ditemukan bahwa angka kejadian depresi itu meningkat menjadi 43% dibandingkan sebelumnya, dan juga angka kejadian gangguan cemas itu meningkat setelah dilakukan studi yang cukup luas ya. Ini melibatkan banyak sekali subjek yang terkena COVID-19. Dan selanjutnya juga studi pada wanita hamil dan pada wanita-wanita umumnya juga ditemukan adanya peningkatan adanya angka kejadian penyakit psikis yang melibatkan banyak wanita hamil, khususnya ini yang dilakukan di negara Eropa. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa ada suatu entitas sendiri, ada suatu bentuk gangguan sendiri dari suatu penyakit yang dimana melibatkan tidak hanya organ penyakit dalam, namun juga melibatkan kondisi psikis atau kondisi mental, yang mana kedua ini saling berkaitan. Jadi banyak yang datang ke kami, khususnya di klinik penyakit dalam, dengan adanya gangguan di bidang penyakit dalam ya, seperti ada rasa nyeri, ada juga diare, dan juga nyeri-nyeri ya, bisa nyeri kepala, nyeri perut, dan juga nyeri ulu hati seperti gangguan mah. Namun setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata hasilnya secara umum masih baik-baik saja. Nah, ternyata setelah kita gali, ternyata pasien ini memiliki latar belakang psikologis yang terganggu,
khususnya di daerah pandemi ini, di mana dia mengalami gangguan adaptif atau gangguan penyesuaian, sehingga pasien tersebut mengeluarkan gejala-gejala yang menyerupai depresi atau ansietas, yang selanjutnya bermanifestasi atau menimbulkan gejala pada organ penyakit dalamnya. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya penyebabnya sebenarnya apa sih dari gangguan psikosomatis ini. Nah, kita lihat bahwa yang pertama tentu saja adalah faktor keturunan ya. Jadi dari berbagai penelitian itu dimungkinkan penyebab dari keturunan ini. Kemudian yang kedua adanya gangguan metabolik ya, seperti misalnya kita memiliki gula atau adanya penyakit-penyakit yang lain ya, seperti hipertensi atau ada organ dalam lainnya, itu bisa menyebabkan kita lebih mudah cemas atau lebih mudah mengalami gangguan psikosomatis. Dan selanjutnya juga adalah stres dari luar, dalam hal ini seperti adanya trauma, kemudian adanya abuse ya, atau adanya perlakuan yang kurang baik dari anggota keluarga atau pasangan, kemudian keributan, dan juga tidak lupa adalah dalam hal ini adalah pandemi ya, pandemi yang berkepanjangan. Itu tentu akan menimbulkan stres tersendiri. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kondisi keluarga, di mana saat ini karena ada pandemi ini juga menyebabkan banyak sekali masalah-masalah keluarga, di antaranya adalah perceraian, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, dan juga banyak sekali masyarakat yang mengalami kesepian ya karena ditinggal orang tua, ataupun juga dilakukan isolasi pada pasien-pasien COVID yang menimbulkan adanya rasa kesepian karena adanya stigmatisasi dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya mungkin kita lihat gejala-gejala adanya gangguan psikis ini apa saja sih. Yang pertama, pada pandemi COVID ini seringkali itu penyebabnya adalah karena kondisi penyakitnya sendiri. Jadi memang COVID ini menimbulkan penyakit pada organ dalam, yaitu berupa ada gangguan pernafasan, kemudian gangguan pada jantung, dan juga gangguan pada pencernaan ya, seperti diare tadi, yang menyebabkan rasa cemas pada pasien tersebut, dan juga rasa tidak nyaman, apalagi akan mengganggu tidurnya, sehingga besoknya dia cenderung akan lebih mudah untuk emosi, lebih mudah untuk marah-marah. Dan selanjutnya adalah adanya kemungkinan penularan terhadap anggota keluarga terdekat ya, sehingga kita menjadi cemas apabila kita misalnya ke tempat orang tua atau ke tempat saudara, nanti akan menularkan atau enggak sih gitu. Nah, jadi kita banyak yang jadi parno ya, jadi mau kemana-mana susah, mau kemana-mana jadi mikir dua kali, yang itu secara tidak sadar akan menimbulkan rasa stres, karena kita menjadi sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang yang biasanya kita lakukan interaksi. Nah, selanjutnya adalah masalah seperti keuangan ya teman-teman, yang ini juga banyak terjadi saat masa pandemi ini, di mana banyak yang pecat dari pekerjaannya, kemudian banyak juga yang tidak bisa bertemu dengan teman-temannya seperti biasanya, banyak juga yang nggak bisa liburan, sehingga akhirnya banyak yang stres karena hanya di rumah saja. Dan juga pastinya adanya supply seperti bahan makanan ya di berbagai negara, itu ada yang mengalami kelaparan dan juga mengalami kekeringan dan juga kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan pokok yang diperlukan sehari-hari. Nah, selanjutnya tanda-tandanya apa saja sih gangguan cemas karena COVID ini? Yang pertama itu dari Mental Health America itu dinyatakan yang pertama adalah adanya rasa cemas yang tidak bisa terkontrol, kemudian adanya gangguan perut ya teman-teman, seperti gangguan diare, sakit perut, dan juga kadang-kadang juga sulit buang air besar, dan juga mules ya, yang sering dialami oleh pasien-pasien, dan juga sulit sekali untuk berkonsentrasi, mengingat atau berpikir secara jernih. Nah, ini banyak yang mengalami kejadian seperti sulit berpikir, dan juga menjadi mudah lelah, dan jadi mau ngapa-ngapain, mau beraktivitas dan bekerja, itu menjadi terhambat. Nah, ini menyebabkan orang akhirnya akan semakin stres karena produktivitas yang menurun, dan dia akan dapat dipecat dari pekerjaannya karena produktivitas tadi, sehingga akhirnya menimbulkan stres yang semakin menumpuk. Dan juga yang terakhir adalah adanya kesulitan tidur ya. Jadi banyak sekali pasien-pasien dengan COVID ini yang mengalami gangguan tidur, yang nantinya akan menimbulkan suatu siklus di mana besoknya dia bangun tidak segar, sehingga dia tidak bisa bekerja dengan baik, dan akhirnya akan menyebabkan dia menjadi mudah lelah, dan akhirnya akan lebih mudah untuk terkena penyakit karena kondisi kekebalan yang menurun. Nah, selanjutnya
uh, saking banyaknya manifestasi dari gangguan-gangguan psikis, baik yang terkait dengan gangguan organ penyakit dalam yang tadi sudah kita bahas, dan juga mungkin ada yang tidak terkait ya, jadi ada yang setelah diperiksa dari penyakit dalamnya normal, ternyata hanya masalah psikisnya saja, itu ternyata banyak sekali yang mengalami bermacam-macam gejala. Hingga akhirnya dari universitas ya, teman-teman ini di luar negeri, di Universitas Regina itu mengelompokkan gejala-gejala yang tersering itu menjadi 5 gejala. Nah, apa saja sih 5 gejala itu? Yang pertama adalah rasa takut ya terhadap adanya kemungkinan tertular dari orang lain. Jadi seringkali merasa parno yang berlebihan ya untuk bertemu orang. Kemudian yang kedua adanya kecemasan akan finansial ya teman-teman, karena tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir, dan juga banyak yang mengalami pemecatan hubungan kerja, sehingga otomatis pendapatan juga menjadi tidak pasti. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah xenofobia atau rasa takut untuk bertemu orang asing. Nah, ini juga banyak dialami, khususnya di negara yang mana masih menerima turis ya, yang masih banyak menerima orang asing dan masih mudah untuk dimasuki, itu banyak yang mengalami xenofobia. Nah, selanjutnya adalah stres traumatik ya, ini seperti post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca terjadi suatu trauma ya. Ini banyak yang mengalami trauma akibat perawatan COVID itu sendiri, atau trauma akibat mendengar adanya saudaranya yang meninggal, atau saudaranya yang mengalami kesakitan yang berat akibat COVID ini. Kemudian yang kelima adalah gangguan seperti obsesif kompulsif atau OCD ya, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar, di mana banyak juga yang seringkali merasa ada keharusan untuk mencuci tangan berulang-ulang, dan akhirnya tidak bisa mengontrol kegiatan kompulsif tersebut, hingga akhirnya mengganggu dia sendiri. Nah, kelima ini dikelompokkan menjadi satu sindrom yang disebut dengan COVID stress syndrome, yang mana sudah dilakukan penelitian untuk memvalidasi ya adanya sindrom ini, dan ini menjadi perhatian bersama di bidang medis, khususnya di masa pandemi ini. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir adalah sedikit tips dan trik ya, sebelum nanti disambung oleh Dr. Nova untuk lebih komprehensifnya lagi. Jadi yang pertama adalah kita harus punya pendamping ya, maksudnya bukan hanya pendamping hidup, tapi juga teman yang bisa mendengarkan kita, kemudian teman yang bisa nyambung ya sama kita untuk diajak bicara, dan kalau bisa sih kapan aja ya, sehingga kita bisa segera mendapatkan pertolongan kalau kita membutuhkan teman untuk bicara di tengah pandemi ini. Kemudian kita harus tetap berolahraga, karena olahraga banyak sekali penelitian yang menunjukkan olahraga atau ada aktivitas fisik ini dapat meningkatkan ada kesehatan mental itu sendiri, khususnya menjauhkan kita dari stres yang berlebih, dan juga ini mungkin di luar negeri ya teman-teman ya, ada line atau ada layanan khusus dari pemerintah untuk melayani orang-orang yang membutuhkan konseling atau bantuan di bidang psikologi. Kemudian yang penting sekali adalah kita harus bisa mengontrol diri kita untuk memegang gadget ya teman-teman. Banyak sekali yang sekarang itu sulit untuk melepaskan diri dari HP ya, atau ketergantungan dengan handphonenya. Nah, ini banyak yang mengaitkan dengan FOMO atau fear of missing out. Jadi banyak yang takut untuk ketinggalan berita ya apabila tidak segera melihat HP setiap menitnya. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan sedikit banyak justru dapat memberatkan adanya gangguan psikologis yang terjadi, dan justru mereka akhirnya akan terjebak di dalam kondisi di mana mereka tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri karena tidak bisa mengontrol untuk adanya impulsif untuk memegang handphone ini. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan apps ya, atau bantuan yang mana membantu dalam meditasi, dan juga bisa juga kita lakukan rutinitas seperti jalan pagi setiap harinya, atau juga kita bisa menciptakan rutinitas baru ya teman-teman, mungkin yang dulunya tidak bersepeda sekarang menjadi sering goes atau bersepeda setiap paginya, itu juga membantu dalam menunjang kesehatan mental kita. Dan yang terakhir adalah kita sebaiknya kalau merasa stres yang berat, dianjurkan untuk tarik nafas dalam ya teman-teman, bisa tarik nafas dalam sebanyak 10 kali hingga akhirnya merasa lebih baik. Nah, teman-teman baru bisa melanjutkan kembali aktivitasnya. Jadi mungkin itu saja, mungkin selanjutnya akan dijelaskan lebih komprehensif oleh pakar kita ya, Dr. Nova
Rianti Yusuf yang akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Jeff buat pemaparannya. Kita lanjut nih. Selanjutnya ini langsung dari pakarnya, seorang dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa yang juga merupakan mantan anggota dan wakil ketua Komisi 9 DPR RI ya dok ya? Iya. Halo, selamat malam Dokter Nova. Dokter Hai, Nova Rianti Yusuf. Malam. Malam, apa kabar dok? Baik, baik. Oke, ini luar biasa sekali ya Dokter Nova Rianti Yusuf ini juga saat ini praktek sebagai psikiater di Ciputra Medical Center dan juga sebagai dosen ilmu kedokteran jiwa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Lalu beliau juga seorang penulis buku Jelajah Jiwa, Hapus Stigma Otopsi Psikologis Bunuh Diri Dua Pelukis dengan penerbit buku Kompas. Lalu juga aktif sebagai pembicara seminar atau webinar podcast True Nor You, True You. Luar biasa ya. Beliau sangat luar biasa sekali ya dok ya. Selain praktek juga sebagai penulis dan pembawa acara webinar di mana-mana ya. Nah ini bisa jadi inspirasi buat sahabat sehat semuanya ya. Daripada stres di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, lebih baik seperti Dokter Nova yang terus aktif berkreasi. Dan beliau juga mendapatkan rekor muri ya dok ya pada tanggal 11 September 2020 ini. Jadi di tengah pandemi seperti ini, Dokter Nova memanfaatkan ilmunya untuk sharing ya. Jadi sebagai pembicara terbanyak dengan tema kesehatan jiwa selama 3 bulan lockdown ya. Luar biasa sekali ini Dokter Nova. Ini benar-benar bisa menginspirasi buat sahabat sehat semuanya ya. Jadi walaupun ada pandemi COVID-19, kita tetap bisa berkreasi ya dok, seperti itu ya dok? Iya. Oke. Ini juga Dokter Nova juga merupakan nasional finalis untuk ASEAN US Science Prize ya. Benar ya dok ya? Ini luar biasa sekali nih Dokter Nova. Oke. Kita langsung aja mungkin dok mendengarkan penjelasan dari Dokter Nova ini tentang bagaimana mengatasi ya kelelahan di masa pandemi dan kiat mengatasinya. Oke, segera kita persilakan Dokter Nova Rianti Yusuf untuk memulai presentasinya. Oke, terima kasih Dokter Rosa. Selamat malam semuanya yang bergabung dan mungkin yang nanti nonton rerunnya bisa jam berapa aja itu. Dokter Jeff Alloy, apa kabar? Saya akhirnya bisa bertemu ya. Kita awal bertemu di Instagram. Jadi bantu oleh saya untuk rate ininya, slide-nya. Oke, kelelahan di masa pandemi. Berarti kita mulai dulu dari definisi sehat dan sehat jiwa. Kalau sehat, saya rasa harusnya sih sudah tahu, tapi pasti banyak yang lupa atau bahkan belum tahu gitu. Kalau definisi sehat menurut WHO itu tidak hanya tidak ada penyakit fisik gitu, tapi ada juga kesejahteraan yang lain. Jadi selain fisik ada well-being mental dan sosial di situ. Nah ini mungkin baru tahu, ternyata sehat itu gak hanya fisik ya, gitu. Ya nggak apa-apa, better late than never gitu. Sekarang kita semua jadi sadar tentang kesehatan kita. Nah, kalau definisi kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, lagi-lagi mental, spiritual, dan sosial. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan dirinya sendiri dapat mengatasi tekanan, termasuk mengatasi tekanan hidup nih akibat COVID-19, dapat bekerja produktif, tapi dalam masa pandemi produktifnya boleh nego-nego dikit ya, tidak gaspol seperti dulu ya, agak beda dikit nih. Dan juga mampu memberikan kontribusi untuk komunitas. Nah ini lihat juga ya kontribusinya seperti apa. Tidak harus individual, saya lihat banyak kelompok-kelompok masyarakat yang sekarang bermunculan dan berusaha untuk bermanfaat bagi orang banyak. Biasanya
tidak hanya untuk aspek kesehatan jiwa, tapi untuk banyak hal, misalnya membantu lansia, membantu orang-orang yang di PHK, membantu mereka untuk mengetahui akses kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini istilah yang sekarang sudah tidak ada, yaitu orang gila. Istilah orang gila sudah tidak ada. Sekarang menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa adanya ODMK dan ODGJ. Sekarang banyak loh yang merasa dirinya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Apa sih ODMK? Berarti orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuh kembangan, dan atau kualitas hidup, sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa baru beresiko, dan sekarang banyak banget loh yang merasa bahwa saya sudah beresiko mengalami gangguan jiwa gara-gara pandemi ini. Dan kebanyakan kalau teman-teman saya, karena saya dari Tarakanita, merasa karena tidak bisa retail shopping katanya. Kemudian ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini baru mereka yang mengalami gangguan dalam 3P, pikiran, perasaan, perilaku. Jadi termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala, juga perubahan perilakunya bermakna. Tetapi di samping itu ada juga distres atau penderitaan, dan juga ada disfungsi. Jadi terhambat fungsi dia sebagai seorang manusia, misalnya apa? Bersosialisasi, bekerja, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa mengalami hambatan. Oke. Nah, kenapa sih tahun 2020 itu tahun yang sulit bagi kesehatan jiwa? Ya minimal aspek tadi udah disinggung juga oleh Dr. Jeff. Minimal 4 aspek. Lockdown berulang. Jadi kalau saya mengikuti Instagram, para selebgram gitu ya, ngelihat gitu, di Italia enak banget ya, udah ngumpul-ngumpul, dia makan pasta gitu dengan teman-temannya gitu. Terus melihat museum-museumnya walaupun nggak ramai tapi udah mulai bisa lah gitu ya. Tiba-tiba sekarang lockdown lagi, sama aja dong kita ya, PSBB-nya bolak-balik ketat ringan gitu ya. Kemudian ancaman infeksinya itu sendiri masih belum kemana-mana. Sudah infeksi merasa, aduh ntar kalau udah lewat beberapa bulan gue takut terinfeksi gitu kan. Nah, buat yang tidak terinfeksi, ya tetap aja takut terinfeksi juga gitu. Nah, ini ancaman infeksi. Kemudian yang ketiga, isolasi sosial. Tidak bisa kemana-mana. Waktu tahun lalu nih, saya udah cuma hidupnya ganti koper aja, sampai udah siap koper tuh beberapa di rumah. Saya ingat tahun lalu tuh, saya bulan Februari ikut kunjungan ke pabrik Tesla di Nevada. Bulan Maret saya ikut konferensi HIV/AIDS harm reduction di Porto. Bulan Mei saya harus ke Kuba, ke Havana. Kemudian bulan Juli saya harus ke negara Korea Utara. Kemudian Oktober saya ke Prancis, November saya ke Kamboja, Januari tahun ini saya masih ke Prancis lagi. Bayangin pergi kayak begitu, belum termasuk yang pergi-pergi lokalnya, yang nasionalnya. Tiba-tiba sekarang diem aja. Jadi tadinya pindah-pindah koper, sekarang benar-benar diem gitu ya. Ternyata saya lebih takut sama virus daripada coba-coba keluar. Gak masalah deh, gak naik pesawat terbang lagi kayak dulu, gak masalah daripada virus. Takut banget. Ya, jadi ada teman-teman saya, ada yang diplomat, ada yang apa gitu. Itu benar-benar menjadi orang-orang yang udah deh, ada sakit apa aja, gak bisa kencing, gak bisa apa dong, itu gak berani ke rumah sakit. Sampai saya bilang, tolonglah diperiksa, kali aja ada pembesaran prostat, tolonglah kali aja ada ini, ada itu. Itu benar-benar orang-orang tuh ketakutan luar biasa gitu. Jadi segala cara di ramuan-ramuan tradisional dicoba daripada harus ke rumah sakit gitu ya. Akhirnya ke rumah sakit juga. Nah, itu tuh ketakutannya. Nah, ketidakpastian ekonomi. Tentu semua di PHK ya, Dok ya. Banyak juga yang cuma dirumahkan aja. Ada juga saya baru tahu hari ini, gajinya dibuat setengah.
Baru tahu saya. Jadi Ada yang dipotong 75% malah, Dok. Exactly, gitu. Ketidakpastian ekonomi ini dari entah dirumahkan itu akan dipecat, dirumahkan itu akan bagaimana, tetap kerja tapi uangnya dipotong, tadi ada yang sampai 75%. Nah, jadi kondisi-kondisi ini ya sebenarnya di luar kuasanya Dr. Jeff maupun kuasa Dr. Nova. Cuma kalau lagi begini ditanya, saya harus bagaimana ya? Sama, saya juga bingung sebenarnya gitu ya. Tapi itulah kenapa WHO sejak bulan Mei menegaskan perlunya mitigasi sosial dan ekonomi kepada pemerintah, kepada dokter-dokternya yang lagi seperti kita-kita. Tapi pemerintah, bagaimana mitigasi ekonomi dan sosial jangka panjang untuk penanganan kesehatan jiwa. Itu sudah clear. Sejak bulan Mei, WHO sudah membuat pernyataan eksekutif summary demikian. Karena apa? Dengan kondisi yang semacam ini, ketakutan dan kecemasannya menjadi widespread, menjadi semakin luas. Yang tadinya merasa, enggak, gue nggak apa-apa, mulai deh goyang dikit ya. mulai agak-agak gitu. Ini karena memang menurut data memang terjadi perluasan dari ketakutan dan kecemasan. Next. Nah, karantina dan dampak psikologis karantina. Ini memang ada penelitiannya begitu ya. Jadi semakin lama karantina memberikan resiko yang juga semakin tinggi terhadap kondisi masalah kejiwaannya. Misalnya apa sih? Ya semacam gejala-gejala stres pasca trauma itu bisa menarik diri, menghindari ya, penghindaran atau avoidance, marah. Kemudian juga ada frustrasi, ada boredom, ada kebosanan ya gitu. Karena karantina yang itu tadi atau juga lockdown yang berulang. Nah, ini semua ada penelitiannya gitu. Mungkin di Indonesia terbatas, tidak terlalu banyak, tapi sudah mulai lumayan banyak. Ini adalah penelitian dilakukan di beberapa negara. Ini aja per Februari 2020 ya. Berarti kalau Februari 20 berarti di Cina. Itu yang paling pertama kali mengalami COVID-19. Next. Oke, lockdown, burnout, dan stres. Jadi sampai dikatakan bahwa lockdown itu adalah sebuah laboratorium psikologis eksperimen terbesar di dunia. Bagi seluruh umat manusia itu merupakan laboratorium eksperimen terbesar saat ini yang harus dihadapi. Jadi bisa muncul berbagai macam kondisi psikologis dan juga masalah kejiwaan, bahkan terjadinya gangguan jiwa kalau tidak tertangani. Upaya-upaya seperti ini kan adalah upaya untuk mencegah jangan sampai masalah-masalah kejiwaan yang mulai bermunculan tidak berakhir menjadi gangguan jiwa. Kita tidak hanya memikirkan saat pandemi, tapi juga pasca pandemi, walaupun unprecedented begitu. Next. Oke, ini kan kalau data dari kami, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Jadi, ada 4.010 mengikuti swab periksa, 71% memang perempuan yang rajin nih ngikut-ngikut swab periksa semacam ini. Dan ternyata 64,8% mengalami masalah psikologis. Seperti apa aja sih? Tadi Dr. Jin sudah mengatakan, dan ini memang terbukti loh oleh data di Indonesia. Ini bukan menegakkan diagnosis ya, ini hanya screening, penapisan, karena kita kan tidak melakukan interview dan pemeriksaan wawancara klinis. Tapi at least ini adalah penapisan screening gitu, ada resiko-resiko ke arah sana. Jadi ada semua di atas 60%, cemas, depresi, bahkan trauma di atas 75%. Bahkan ada 1 dari 5 yang memikirkan tentang mengakhiri hidup. Berarti misalnya apa ya, bunuh diri ataupun self-harm, menyakiti diri sendiri. Kelompok usianya pada kelompok usia berapa sih yang banyak? 18 sampai 29 tahun. Bahkan kalau yang untuk psikologis tadi di atas 60 tahun. Karena apa? Kita ingat ya waktu awal-awal lansia itu dikatakan dia lebih rentan. Dia punya pre-existing condition gitu ya. Jadi akhirnya dia juga menjadi kelompok yang lebih rentan untuk mengalami masalah psikologis. Next. Nah, saya jadi teringat juga dengan gejala-gejala psikosomatis ya. Tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Jeff. Jadi ada 10 gejala psikosomatik yang tersering pada pasien depresi. Jadi ya yang tadi itu kan mereka itu terscreening gitu ya, artinya mereka berisiko, belum tentu mereka mengalami. Nah kadang jangan-jangan yang keluar itu semacam mask depression ya, jadi depresi yang terselubung gitu, tidak keluar
memenuhi kriteria diagnostik dari depresi. Tapi jangan-jangan yang keluar adalah berupa gejala-gejala psikosomatik, itu gejala ke tubuh. Nah, ini ada penelitian yang pernah dilakukan terhadap 1.433 responden dengan menggunakan instrumen untuk mempertanyakan tentang kemungkinan ada gejala somatik. Nah, ini 10 gejala psikosomatik tersering ya pada pasien depresi dan cemas itu. Pertama jantungnya berdebar-debar. Kemudian walaupun ada juga ya memang aritmia. Beneran ya Dr. Jeff ya, bukan karena dia lagi mengalami depresi dan cemas, tapi karena ada malformasi dan lain sebagainya kan bisa. Tapi ternyata ada juga pada pasien depresi dan cemas itu nomor 1 gejala psikosomatik yang tersering. Kemudian yang kedua, perasaan tidak nyaman atau nyeri di lambung. Ya, inilah banyak banget sih teman saya juga misalnya komplain, aduh saya lagi latihan sit up, pengen kotak-kotak perutnya, oke, bagus dong, ada semangat, iya tapi asam lambung gua kok kumat ya, katanya. Berarti terlalu terlalu ambisius gitu ya, sampai akhirnya dia stres sendiri, perutnya nggak jadi kotak-kotak, benar-benar perutnya melengkung karena nggak bisa makan ya, asam lambung. Iya gitu, atau bahkan menjadi suspek ya. Kemudian nomor 3 itu kelelahan atau merasa kurang tenang. Kayak aduh, males, aduh jalan aja kayak letoy, mulai begitu. 4, nyeri dan tegang di leher dan bahu. Jangan-jangan sekarang alat-alat infrared jadi laris ya dok, gitu. Karena orang semua butuh. Saya butuh alat infrared di punggung. Aduh, enak banget gitu kan. Ternyata sebenarnya jangan-jangan kena cervical syndrome karena terlalu banyak materi seperti saya. Cervical syndrome karena buat slide dan juga presentasi terus tanya jawab lama begitu ya, akhirnya bisa cervical syndrome. Nah ini syndrome dok. Iya dok sekarang paling banyak. Iya, nah kan makanya jadi ada juga efek samping dari kita berinteraksi secara virtual ya. Nah kelelahan walaupun tidak sedang bekerja, bayangin rebahan aja lelah. Kemudian yang ketujuh itu apa? Kembung dan merasa banyak gas di lambung. Sendawa aja ya, asik-asik sendawa gitu, nggak ngapa-ngapain sendawa gitu. Itu banyak banget. Teman-teman saya juga, saya punya kelompok kecil lah, hanya 1-2 orang yang kita benar-benar mengetahui status kesehatan masing-masing. Terus ya lucu aja gitu, tiba-tiba ya itu belching gitu ya, sendawa. Rasa nyeri di dada atau sekitar jantung. Rasa gemetar atau bergoyang. Suara berdengung di telinga atau kepala. Suara berdengung ya, bukan ada bisikan, itu lain lagi. Halusinasi ya dok? Iya, itu harus dibedakan lagi. Nah, jadi ya itu tadi ya, keluhan-keluhan psikosomatik yang tersering muncul. Next. Nah, ada hormon yang khusus untuk stres, ya namanya kortisol ya. Dia bisa mempengaruhi sistem imunitas, itu dikatakan jangan stres gitu ya, kata orang enak aja ngomong gimana caranya nggak stres gitu kan. Iya nanti kalau stres imunitas turun, oke deh, pokoknya secara teoritis tahu dulu bahwa ada hormon kortisol itu bisa melemahkan sistem imunitas. Kemudian gangguan ke jantung, nah ini Dr. Rajab menjelaskan bisa tekanan darah tinggi, high blood sugar, digestive system itu tadi sudah disebutkan ya, ke lambung juga ada sistem saraf, nerve problem. Sekarang neurobion lagi laku tuh jadinya. Dan yang pasti adalah kortisol juga mempengaruhi anxiety, depression dan juga sakit kepala. Itu yang sangat sering. Bahkan sekarang teman-teman saya kalau saya tanya lagi di mana sakit ngapain MRI. Ternyata hasilnya apa? Nggak apa-apa sih katanya. Tapi gara-gara headache-nya parah nggak hilang-hilang, akhirnya sampai pada MRI deh. Oke, next. Nah, ini yang tadi juga sudah disinggung di penelitian versi PDSKJI ya, yang dilakukan swab periksa. Ini juga sesuai, ternyata di Kanada, dia malah berani mengatakan angka bunuh diri meningkat di Kanada karena pengangguran akibat COVID-19. Jadi dia menggunakan ini berdasarkan
refleksi data 2000 sampai 2018 bahwa pada saat ada peningkatan 1% pengangguran itu diasosiasikan dengan peningkatan 1% dari bunuh diri. Jadi makanya mereka mengatakan nanti nih akan ada peningkatan pengangguran sebesar 1,6% di tahun 2020 dan sebesar 1,2% tahun 2021. Jadi mereka juga memproyeksikan akan terjadi peningkatan angka bunuh diri lebih dari 480 kasus. Nah ini ya, jadi bahkan Kanada juga sudah mengantisipasi ke depannya. Next. Oke, ini juga saya pernah meneliti nih di tahun 2019 ini sebelum pandemi. Dan ini adalah sebuah instrumen yang saya buat untuk mendeteksi dini faktor risiko ide bunuh diri pada remaja. Jadi pada saat saya melakukan instrumen ini, ternyata ada 4 dimensi yang signifikan begitu untuk melihat risiko ide bunuh diri ke depan. 4 dimensi itu apa? Hopelessness atau ketidakberdayaan, loneliness atau kesepian, belongingness atau perasaan ingin menjadi bagian dari sesuatu, juga burdensomeness atau perasaan menjadi beban. Ini kalau dijabarin satu persatu, rasanya pada masa pandemi pada remaja ini teramplifikasi. Ya, waktu itu belum ada COVID, itu udah seperti ini, dan sekarang udah ada COVID gitu. Dan ternyata memang setelah dilihat next di slide berikutnya bisa ditemukan menggunakan instrumen ini, saya menyebutnya instrumen ketahanan jiwa remaja. Di slide berikutnya next. Itu tampak bahwa ada 13,8% remaja yang mempunyai faktor risiko ide bunuh diri yang tinggi. Bayangin, 13,8%. Di slide berikutnya. Nah, bagi mereka yang terdeteksi dengan instrumen yang tadi saya buat itu, yang artinya mereka mempunyai resiko untuk punya ide bunuh diri di kemudian hari sebesar 5,39 kali. Jadi artinya kalau dia terdeteksi beresiko tinggi dengan instrumen yang tadi saya buat untuk remaja, artinya dia 5,39 kali lebih rentan untuk mempunyai ide bunuh diri di kemudian hari. Tapi ini sebelum masa pandemi ya. Jadi artinya ada stresor tambahan satu, stresor eksternal yang bernama COVID-19. Dan mereka saat ini lebih lonely daripada 2019, kemudian lebih hopeless karena mereka nggak tahu nanti setelah kuliah gue ngapain ya. Tadinya semua udah ngebayangin, gue bakalan magang nih di kedutaan KBRI di seluruh dunia, karena banyak banget mahasiswa yang magang. Jadi pada saat saya ketemu dengan yang forum-forum mahasiswa, pertanyaannya adalah ya saya nggak tahu nih mau gimana, saya ngebayangin sih bakalan magang gitu di negara mana gitu kan. Dan sekarang semua udah ngebayangin dunia udah ketutup, nih mau gimana lagi gitu. Merasa hopeless, merasa lonely, nggak bisa sama teman, merasa menjadi burden karena di rumah terus dengan orang tuanya membantu PJJ remote learning. Belongingness, iyalah mereka ingin menjadi bagian dari sesuatu, bareng-bareng kumpul dan mempunyai kegiatan yang baik bersama. Sekarang ya bisa dilakukan, tapi kan secara virtual. Tapi apakah virtual itu cukup kuat untuk memberikan manfaat ke perasaan yang sama gitu ya, dibandingkan dengan bertemu langsung. Jadi inilah, ini kondisinya yang dihadapi. Next. Oke. Problemnya si COVID memang masih mau di sini ya. Here to stay. Next, berarti yang akan terjadi dan sudah terjadi di slide berikutnya, next adalah pandemic fatigue istilahnya. Ini WHO juga pakai istilah ini gitu ya, pandemic fatigue. Jadi ini sebenarnya sebuah reaksi yang wajar. Dan reaksi ini sebenarnya sudah diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari kesulitan yang berkelanjutan dan juga tidak terselesaikannya masalah COVID ini dalam kehidupan manusia. Nah, jadi secara alami seseorang akan menjadi lelah. Lelah dengan apa? Lelah dengan aturan yang harus dilakukan, lelah juga dengan panduan protokol kesehatan yang harus diikuti ya, demi untuk tidak terinfeksi maupun tidak menyebarkan COVID-19. Dia mengekspresikan dirinya dengan apa? Dengan demotivasi. Gitu ya. Tadinya berperilaku protektif, lama-lama capek juga ya. Apalagi saya beberapa kali di narasumber. Itu yang menarik. Survivor itu selalu mengatakan, saya sudah menjalankan
protokol kesehatan, tapi saya masih ketularan. Nah loh, akhirnya mendengar ini banyak yang menjadi demotivasi. Kalau gitu kenapa dia tetap ketularan ya? Lah gue ngapain nih kayak gini-gini? Berarti sebenarnya gue bisa ketularan. Nah itu yang bisa muncul kan. Nah ini ada demotivasi dalam upaya untuk mencari keamanan diri atau mencari informasi. Ya syukur-syukur malah mengasingkan diri ya. Kalau mengasingkan diri ya udah malah dia nggak kemana-mana juga. Dia nggak nularin orang, dia nggak ketularan, mengasingkan diri gitu. Asalkan makan ya, jangan mengasingkan dirinya terus juga nggak makan dan juga tidak menjaga kesehatan. Nah, ini berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu dan terpengaruh oleh emosi, pengalaman, dan persepsi. Juga budaya, sosial, struktural, dan lingkungan yang mempengaruhi pandemic fatigue. Next. Oke, sebenarnya pandemic fatigue itu sama aja sih, seperti fatigue pada umumnya gitu. Jadi ada beberapa dimensi yang terkandung di dalamnya. Pertama ada perasaan subjektif tentang kelelahan mental atau fisik. Ini banyak terjadi misalnya apa, pada pasien kanker ya, ini juga sering ada fatigue gitu yang mereka alami, apalagi kalau mereka harus menjalankan kemoterapi. Atau pasien yang autoimun juga ya, pasien gangguan jiwa, iyalah sangat fatigue gitu ya, apalagi yang skizofrenia, aduh lelah banget gitu. Nah jadi kira-kira ada levelan yang sama, perasaan subjektifnya tuh sama gitu dengan kelelahan mental yang mereka alami. Kemudian ada gangguan kemampuan untuk melakukan tugas mental atau tugas fisik, ya akibat terkurasnya sumber daya mental atau fisik. Jadi artinya ya udah terkuraslah semua gitu ya sumber daya mental dan fisiknya dia, sehingga akhirnya itu tadi demotivasi, jadi kehilangan motivasi. Jadi bisa terjadi dia bisa artinya ini bisa terjadi tapi bisa juga tidak terjadi demotivasi ini. Nah, dimensi ketiga gangguan akibat keadaan tidak menyenangkan yang berlangsung terlalu lama. Jadi ya kadang-kadang orang sering ya sekarang pada marah-marah dengan COVID-19. Jadi sebel banget sih gue, kapan sih pergi tiba-tiba ngedumel sendiri gitu ya. Lagi mau makan keluarga, ada adik atau kakak tiba-tiba marah, benci banget tuh gak sih, kapan sih COVID ini pergi, heran. Ya udah deh, udah mulai itu ya, fatigue-nya udah mulai terucapkan gitu ya. Nah, mungkin disertai dengan perasaan putus asa dan juga ada penerimaan yang pasif dari situasi yang dialami. Next. Oke, ini ada penelitian yang dilakukan tentang kelelahan psikologis di Turki. Jadi dia ingin melihat dari 3.672 responden, lumayan banyak ya, yang ikut 64,4%, as always perempuan lebih banyak ya yang ikut-ikutan sebagai partisipan penelitian. Hasilnya didapatkan 64,1% mengalami psychologically fatigue. Ya, jadi memang sudah ini bulan-bulan Maret sampai Juni ya, bulan Maret sampai Juni di Turki sudah 64,1% yang merasa fatigue atau merasa psikologis. Next. Nah ini yang tadi dikaitkan dengan work-related suicide. Kalau ini adalah seorang dokter ER di New York. Dia dikatakan sangat mumpuni sekali dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian dia terkena COVID-19, justru dia pada saat sembuh dari COVID, dia kembali bertugas di UGD, disitulah dia merasa she cannot take it anymore, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Gitu. Ini salah satu contoh yang dengan work-related suicide. Dan perawat banyak sekali waktu itu, ini karena kita bicara dengan kelompok umum ya, waktu itu saya bicara dengan yang perawat, dan dengan yang perawat-perawat udahlah saya munculkan banyak sekali data suicide dari perawat-perawat di seluruh dunia. Next. Burnout, ada juga nih selain istilah fatigue ada istilah burnout. Burnout, ya intinya burnout itu adalah respons psikologis terhadap paparan jangka panjang stres. Jadi ya bisa di stres kerja begitu ya, atau stres karena COVID-19. Dan di dalam burnout itu ada 3 dimensi. Yang satu kelelahan emosi, ya frustrasi, hampa, tertekan, mudah sedih, terbebani tugas, mudah marah. Kedua depersonalisasi.
sikapnya menjadi negatif, sikapnya menjadi kasar, atau jaga jarak dari orang lain, menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi intinya dia tidak menjadi dirinya sendiri, dia mengalami depersonalisasi. Yang ketiga, prestasi pribadinya juga mengalami penurunan, tidak pede, turunnya kompetensi gitu ya, atau ngerasa kok kerja gue kacau banget, enggak, lo baik-baik aja, enggak. Gue nggak ngerasa optimal, kayak kerja gue kurang bagus, kinerja gue parah gitu ya. Jadi udah merasa penurunan prestasi pribadi lah. Hati-hati juga dengan procrastination. Jangan-jangan memang dia procrastination-nya bukan karena oh that's my style, procrastination is my style. Tautonya emang procrastination-nya gara-gara burnout gitu ya. Jadi kita harus tahu juga apakah kita dari dulu procrastinate atau invest itu setelah pandemi. Jangan-jangan udah mulai juga tanda-tanda burnout. Next. Nah, ini penyebab sindrom burnout ini menarik sih sebenarnya. Kalau faktor eksternal, lingkungan kerjanya tidak akomodatif lah, misalnya. Ya, kita tahu lah, ada kantornya akomodatif, ada yang tidak dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Ketidakamanan diri. Tidak harus yang bekerja di hospital-based setting atau di klinik dan lain sebagainya. Di tempat kantor-kantor biasa juga, kalau dia merasa nggak aman juga, itu bisa terjadi burnout. Gaji tidak mencukupi, iyalah. Tadi ada yang berkurang ya, 75% ya, Dr. Rosa. Kemudian kurang dukungan sosial dari atasan, kadang-kadang atasannya juga tidak menempatkan diri, berempati dalam kondisi pandemi ini terhadap bawahannya. Karena atasan sih sekarang bawaannya marah aja, udah deh, gue udah susah banget kondisinya sekarang ini. Berharap apa lagi dari gue? Berharap apa lagi? Udah emosi gitu ya, gitu. Jadi ngerti juga sih gitu. Tapi ya well that's why you're a leader gitu. A leader diharapkan dia yang lebih mampu untuk memberikan support kepada bawahannya. Tuntutan pekerjaan terlalu berat of course. Faktor internal usia, iyalah. Ada yang merasa usia saya sudah segini, karir saya begini-begini aja ya gitu kan. Ada juga aspek jenis kelamin gitu yang merasa oh kenapa sih kalau kerjaan itu hanya cowok ya, padahal gue cewek kan bisa sebenarnya. Juga yang masalah harga diri, karakteristik kepribadian, ada yang orang yang nggak bisa mendelegasikan pekerjaan, begitu kan, stres deh lagi kayak begini, nggak mau dia delegasi pekerjaan, tapi dia takut juga keluar. Terus ekspektasi personal, gitu ya, real passionnya sebenarnya apa sih? Gitu kan, sebenarnya selama ini kerja gitu, sebenarnya dia nggak punya passion gitu. Lama-lama setelah udah pandemi kayak gini, dia juga udah di rumah kan, nggak tahu gajinya jelas atau nggak. Akhirnya udah deh I quit, dan sekarang gue mau dagang makaroni skotel. Misalnya gitu ya, that's my real passion. Gitu misalnya, atau gue mau jualan loungewear, whatever gitu. Itu akhirnya menemukan real passion dalam hidupnya setelah pandemi muncul keberanian. Atau yang dikatakan oleh Paulo Coelho tentang personal legend. Paulo Coelho dalam wawancara dengan Oprah, dia menjelaskan bahwa ada saat di mana seseorang bangun tidur dan dia merasa antusias terhadap hari-hari yang akan dia hadapi karena dia punya personal legend, ada sesuatu hal yang menunggu dia hari itu, ada sesuatu hal yang membuat dia bersemangat hari itu. Nah, apakah hal itu terjadi pada kita gitu, atau kita bangun tidur yang Netflix apalagi ya? Amazon apa ya? Apple TV ada Ted Lasso seri berapa gitu misalnya. Ya. Iya, atau ada a personal legend yang menanti kita gitu, apa sesuatu hal gitu ya. Oke, next. Next slide. Oke, saya melakukan, belum selesai sih ya penelitiannya, saya melakukan penelitian burnout untuk tenaga kesehatan bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Jadi kita meneliti antara April sampai November, kuantitatif dan kualitatif. Saat ini sedang tahapan kualitatif, kita lagi mendalami informasi melalui wawancara-wawancara kualitatif. Total respondennya 364, yang burnout ada 28 responden. Nah, yang burnout saja 25 responden, 3 responden sudah burnout dengan manifestasi klinis. Mulai ada masalah fisik. Ya, jadi ini yang penelitian kita. Makanya lagi kita dalamin sebenarnya. Next. Pendalaman kita ya, kita ingin tahu sih, ada jurnal juga yang mengetengahkan tentang tenaga kesehatan lagi butuh ini nih gitu dari awalnya gitu. Mereka punya permintaan 5
dengarkan kami, lindungi kami, persiapkan kami, dukung kami, peduli terhadap kami. Nah, ini kelima hal ini sedang kita dalami dalam bentuk wawancara kualitatif untuk kita ketahui apa sih sebenarnya. Kalau ini kan versi luar negeri, kita pengen tahu yang versi tenaga kesehatan dari Indonesia. Cuma nanti dulu ya, belum selesai penelitiannya, lagi on progress. Next. Oke, ini yang dilakukan di RSCM ya, dukungan bagi tenaga kesehatan. Dilakukan need assessment, ada butuh apa sih sebenarnya tenaga-tenaga kesehatannya, dilakukan screening kondisi psikologis, pendampingan atau konseling individu atau kelompok, pemberian informasi dan edukasi, program peningkatan kemampuan manajemen stres, juga pengembangan peer support. Nah, ini penting dilakukan. Saya ingat banget di podcast saya True Nor You True You, saya langsung mewawancarai dokter yang memang tugasnya di bidang untuk kendali mutu. Jadi dari awal sekali, bulan-bulan April awal saya wawancara, dia sudah membagi tugas. 2 minggu pertama itu satu tim masuk, 2 minggu kedua tim 1 itu libur, tim 2 masuk. Bayangkan ini dari awal sudah dikerjakan. Jadi mereka nggak mau semua langsung pion-pion langsung tumbang seperti itu. Jadi mereka dari awal sudah langsung menerapkan sistem 2 bi-weekly seperti itu. Oke, next. Nah, ini 4 kontributor utama burnout dan kelelahan kerja terkait COVID-19. Yang pertama, bahaya pekerjaannya itu sendiri. Yang kedua, ternyata respon berskala nasional versus lokal itu bisa mempengaruhi individu juga ya, untuk merasa lelah hayati gitu ya. Misalnya, oke, PSBB tutup, tiba-tiba kan ditutup semua kan, mall tutup, hanya grocery store yang buka, hanya bisa take away. Marahlah daerah lain gitu, kepala daerahnya, apaan lu, kok lu nutup gitu kan. Terus ada lagi pejabat dari pusat, ini ditutup gitu. Ada lagi yang mengatakan kita mendahulukan ekonomi, bingung kan. Yang nonton jadi ikutan sepaneng gitu ya. Jadi ini menjadi kontributor burnout dan kelelahan kerja. Jadi respon skala nasional dan lokal. Proses yang tidak efisien, tentu proses yang tidak efisien pasti membuat burnout. Ketidakstabilan keuangan. Oke, jadi sekarang teman sedang membantu teman. Jadi kalau teman lagi kirim kita makanan, jangan cuma dimakan aja ya, tolong diposting di IG story. Dan sebutkan belinya di mana dan katakan enak atau tidak enak. Itulah yang harus dilakukan saat ini untuk manajemen stres. Salah satunya adalah membantu teman yang sedang berdagang. Oke, next. Nah ini, coping with stress will make you, tentunya coping dengan stres itu nggak cuma untuk kita aja ya, tapi itu kita berharap ada efek domino terhadap orang-orang yang kita care dan juga komunitas menjadi lebih kuat gitu. Karena begini gampang aja, kita ini aliansi kita saat ini, alliance kita kan cuma orang serumah nih gitu kan. Yang satu drop atau yang satu di meja makan bete, merembet tuh, bete ke yang kakaknya, bete ke yang ini, udah akhirnya menjadi lemah, sama-sama lemah gitu. Nah ini yang sering terjadi gitu. Nah dikatakan bahwa kalau satu bisa coping, harapannya semakin luas lagi masyarakat yang juga menjadi lebih kuat karena adanya coping atau strategi menghadapi masalah. Next. Nah ini ya, individu dapat jatuh pada kondisi ya, ini sih tadi dalam konteks awal. Bisa mengalami behavioral disengagement dan mental disengagement. Behavioral disengagement ya itu tadilah sebenarnya mirip-mirip dengan pandemic fatigue itu. Dia jadi kurang berusaha dalam menghadapi stresor COVID-19 misalnya. Jadi ini ada wujud ketidakberdayaan. Ya itulah gambarnya I can. Udah gitu aja deh. Terus yang satu lagi ngelamun. Yang bayangin lagi di mana tuh, di Hawaii kali ya. Dia lagi ngelamun ya, berhayal atau tidur aja atau terpaku nonton TV. Ya pokoknya begitu aja deh. Pokoknya gue begini deh, gue gak mau ngapa-ngapain aja. Udah mental disengagement gitu ya dia. Jadi bisa jatuh dalam dua kondisi ini. Next. Nah ini menjaga imunitas, pasti ini udah sering, cuma formulanya kira-kira begini di slide berikutnya. Menjaga imunitas ya intinya adalah pertama oke, slide-nya boleh geser? Bunga. Ya, sudah pasti
Physically healthy udah disebutkan loh tadi sama Dr. Jeff, olahraga aktif gitu ya. Lompat tali aja deh, nggak usah repot-repot, nggak harus pakai gaya-gaya seperti Hollywood celebrities. Udahlah pakai tali aja, pakai karet juga bisa loncat karet. Dan yang kedua healthy diet, ketiga mental health, ternyata itu ramuannya untuk menjaga imunitas. Protect yourself and others from getting sick. Health check up. Ini yang menarik ya, Dr. Jeff ya. Health check up. Orang pada takut kan pada ke situ. Saya pun akhirnya manggil loh ke rumah waktu itu awalnya untuk melakukan pemeriksaan darah gitu dengan sebuah laboratorium gitu. Jadi manggil ke rumah untuk melakukan health check up. Akhirnya saya berpikir bahwa aduh gila, kayaknya belum tahu saya kadar gula darah saya nggak tahu fungsi liver saya nggak tahu dengan fungsi ginjal saya selama saya 8 bulan di lockdown. Akhirnya pun saya melakukan health check up minimal darah di urin waktu itu. Nah, terus akhirnya mulai deh kasuistik, hidung yang mulai nggak enak, periksa ke dokter THT. Akhirnya mulai berani gitu ya, tapi tetap it's inevitable, nggak mungkin kita hanya rapid yang ujung jari aja gitu. Tapi health check up ini kan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita hindari terus-menerus. Next. Oke, be active at home. You know how. Gak usah dijelasin lagi caranya aktif ya. Next. Diet yang sehat. Nah, ini dia gimana ya caranya ya. Kebanyakan kita stress eating loh. Kebanyakan stress eating banget. Kalau kita pengen tahu data untuk mengetahui pola makan kita selama pandemi, silakan melakukan MOU dengan Gojek atau Grab. Dapat loh di situ data tentang diet pola makan orang Indonesia selama masa pandemi. Kelihatan tuh siapa aja yang pesan donatus, siapa aja yang pesan kopi yang hari ini 100.000 2 botol gitu. Ada yang udah nggak mau 150, udah tahu hari ini di 100.000. Nah itu pokoknya gandeng aja deh, Grab Food atau GoFood, there you have it. Pola diet kita selama pandemi. Next. Wah ini ribet lah ya, kurangin garam, makan lemak, asupan gula. Wah ini panjang nih. Ini ceritanya panjang, bisa besok pagi baru selesai. Next. Nah, menjaga kesehatan mental sebenarnya ini menarik. Yang pertama adalah membutuhkan berita, bukan dikejar berita. Ini sebenarnya. Jadi kita yang menentukan loh, misalnya, aduh gue mau nonton berita jam 8 aja setelah gue udah tenang, gue udah olahraga, gue udah sarapan, gue udah tenang. Gue pakai waktu 5 menit aja ngeliat berita. Oh ternyata begini ya perkembangan pandemi. Terus sorenya dibuka lagi gitu. Oh oke. Biasanya yang sore apa? Angka kejadiannya yang baru berapa ya? Angka yang terkonfirmasi berapa hari ini? Biasanya itu sore. Itu cukup 2 kali aja kita untuk tahu perkembangan. Kemudian yang kedua, komunikasi walau grafik. Ini penting banget komunikasi yang inilah ya, komunikasi yang berkualitas. 3, atur waktu pemakaian gawai agar istirahat teratur. Sekarang sebenarnya saya sudah snooze gawai saya sebenarnya di waktu tidur jam 8. Oh. Karena kemarin-kemarin kacau kan. Akhirnya saya harus mikir. Oke, berarti kalau saya mau bisa lebih produktif pagi, berarti saya harus lebih cepat gitu. Dan ini harus jadi snooze gitu kan. Ternyata khusus untuk malam ini, it's okay. Kemudian, maaf ya dok ya. Rasa bersalah. Enggak. Hari Jumat saya juga jam 7 lagi kok. Oke. Biasanya enggak. Oke, media sosial untuk promosi cerita positif. Ini mungkin orang saking capeknya lihat berita-berita yang bombastis dan sebagainya. Saya sampai pernah mendengarkan seorang, kayaknya dia mantan wartawan deh. Dia bercerita tentang perjalanan dia sakit COVID-19 lewat Facebook. Dari mulai dia bawa jemuran, katanya dia bawa jemuran, ditanya buat apa jemuran? Loh katanya nggak ada jemuran. Buat pasien COVID gitu kan. Aduh, dan akhirnya kita jadi ketawa-tawa bacanya gitu pengalaman di dia. Nah ini sebenarnya bagaimana menggunakan media sosial untuk promosi cerita yang positif. Jadi jangan yang horor-horor aja, apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu yang nggak enak. Tapi kita perlu juga cerita-cerita yang memberikan semangat kepada kita dan real, yang first hand gitu, orang yang menjalani.
Beri bantuan kepada yang membutuhkan, tadi sudah jelaskan, misalnya ada yang dagang kita bantu. Terima kasih selalu ke tenaga kesehatan dan pekerja esensial. Biasanya sih dengan apa? Dengan donasi. Kita perlu melakukan donasi kepada mereka. Next. Ini perlunya rutinitas harian dan jadwal terstruktur. Penting banget untuk kita melanjutkan kebiasaan baru personal hygiene. Ya inilah ya, kalau kita masih mau, belum demotivasi, tolong untuk diteruskan personal hygiene-nya. Ini bukan untuk hanya diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kedua, tadi sudah dijelaskan, makan bergizi dan teratur pada waktunya. Jangan makan bergizi tapi waktunya nggak teratur juga, karena ini tetap harus teratur. Betul ya, Dr. Jeff? Aktif bergerak, oke, tetap. Alokasi waktu seimbang untuk bekerja dan beristirahat. Jadi, jangan dikit-dikit, bentar ya, gue tuh harus istirahat, gitu. Enggak juga, harus ada juga waktu bekerjanya, gitu. Jadi, alokasi waktu seimbang untuk bekerja dan beristirahat. Nah, harus luangkan waktu untuk melakukan hal yang disenangi. Upayakan tidur dan bangun pada jam yang sama. Nah, ini di slide berikutnya. Ini pertanyaan yang udah sering banget muncul, apalagi kalau IG live. Pertanyaannya adalah, Dok, saya nggak mau pakai Sanax. Dok, saya nggak mau pakai ini, nggak mau dikasih obat dulu. Pokoknya gimana caranya supaya saya upaya dulu sebelum saya tidur. Jangan kasih saya obat anti insomnia. Sebenarnya ada yang namanya sleep hygiene atau pola tidur sehat. Ada banyak sekali sih sebenarnya cara. Ini hanya beberapa hal aja. Misalnya batasi konsumsi makanan yang berat sebelum tidur. Ya, jadi jangan makan nasi sebakul sejam sebelum tidur gitu. Kemudian juga minuman beralkohol atau mengandung kafein juga jangan ya. Mau tidur jam 8, kopi jam setengah 8, kopi tubruk lagi. Ritual. Iya. Belum terus ritual khusus sebelum tidur. Ini ternyata perlu untuk dibangun loh. Misalnya itu tadi yang saya katakan pakai aplikasi untuk wind down. Jadi yang dia udah mematikan message tapi diatur bagaimana hanya yang penting-penting aja. Kalau telepon tetap bisa masuk gitu. Misalnya meditasi, ada kan sekarang peregangan yang khusus untuk yang punya low back pain, yang mana kalau bangun tidur atau yang punya cervical itu biasanya kalau bangun tidur kan bertambah parah tuh rasanya menjadi tidak enak. Nah ini ada peregangan-peregangan yang perlu dilakukan juga sebelum masuk tidur. Ya misalnya minum susu hangat dan lain sebagainya. Olahraga memang harus teratur pagi atau sore, bukan sebelum tidur. Apalagi banyak yang seneng ya hit tapi jam 8 malam gitu. Janganlah ya. Pasti masih berdebar-debar nggak keruan. Nah, tidur dan bangun tidur pada jam yang sama. Ini harus diupayakan. Tata ruang. Ada yang senang bed cover-nya hitam, atau spraynya harus hitam. Monggo silakan. Ada yang lebih senang tidur dengan terang benderang, silakan. Kemudian ada yang senang pakai aromaterapi, lagi sekarang lagi banyak eukaliptus. Yang pasti hindari menggunakan gadget atau tertidur saat menggunakan gadget. Jadi gadget itu udah harus jauh-jauh dulu, jangan tidur masih di dada. Atau jatuh di jidat kita gitu, masih udah jatuh gitu kan, banyak yang terjadi itu kayaknya. Oke, next. Oke, ini hanya ingin menunjukkan aja data erat kaitannya antara depresi dan penggunaan media sosial yang semakin sering. Jadi kalau lihat di grafik yang kanan ada panah merah, semakin banyak kita menggunakan medsos dalam sehari, maka semakin signifikan skor depresinya menjadi lebih tinggi. Next. Oke, ya ini coping dengan pandemi udah dijelasin tadi sama Dr. Jeff, relaksasi, nafas dalam dan lain sebagainya. Nah ini menarik nih, fokus here and now. Mau khawatir berlebihan tentang masa depan, mau diapain lagi saya tanya. Nggak bisa diapa-apain, ya emang udah begini. Jadi terpaksa kita harus fokus here and now. Caranya gimana? Terserah. Bahkan WHO sampai menekankan pentingnya spiritualitas. Nah, kalau untuk fokus here and now, itu bisa meditasi, yoga, berdoa. Ada juga teknik yang namanya grounding. Nah, kemudian gunakan cognitive behavioral skills. Karena apa? Apa yang kamu pikirkan akan mempengaruhi perasaan dan terakhir konsekuensinya ke perilaku. Pikiran tuh misalnya apa sih? Pikiran negatif. Saya pasti akan tertular COVID. Bahkan atau saya lagi mau menjadi narasumber, tiba-tiba survivornya bilang,
Survivornya lucu sih. Dia mau, iya, ibaratnya COVID itu tuh ibarat arisan aja sebenarnya. Tinggal tunggu giliran aja. Jadi saya langsung, ya terus ngapain saya ngomong di sini ya? Kalau udah langsung dimatiin aja kayak gitu ya. Jadi, nah ini pikiran negatif juga kan, yang bahwa ini tinggal nunggu giliran. Itu cuma kayak arisan aja kok, tinggal tunggu kapan kita mendapat giliran. Gitu, aduh kocokannya kapan dapat gitu. Kocokannya kapan dapat ya? Iya gitu. Jadi padahal seharusnya kan kita mengalter gitu, lebih ke pikiran positif. Positifnya juga bukan yang maksa-maksa banget kok. Pikiran positifnya misalnya apa sih? Saya akan berikhtiar untuk menjaga kesehatan. Ya udah, kita udah berikhtiar. Kalau kita udah ikhtiar, kita udah puas. Masalah nanti pada ujungnya tetap tertular gitu, entah dari mana, minimal pada saat kita mereview balik gitu ya, atau merefleksikan balik hidup kita bisa bilang, tapi aku udah ikhtiar kok. This is the best that I can do sebagai manusia. Gitu, minimal udah ada perasaan seperti itu, nggak ada penyesalan lagi. Next. Oke, ini yang tadi grounding ya, cuma saya nggak akan jelaskan panjang lebar. Grounding itu sebenarnya intinya adalah bagaimana kita re-engaging with the world dan refocusing on what you are doing. Re-engaging itu misalnya apa sih? Banyak kita berada di sini, terfokusnya nggak di sini. Kebanyakan seperti itu. Boro-boro kita tahu. Jangan-jangan kita nggak tahu, misalnya kita pasang lilin, kita nggak tahu tuh lilin udah ngebakar tirai misalnya. Saking kita sibuk pakai media, pakai handphone, tahu tuh sebenarnya itu lilinnya kita, itu udah nggak sadar. Jadi saking udah nggak re-engaging lagi sama sekitar kita, refocusing on what you are doing. Sekarang gini, bisa nggak? Oke lah, dia bilangnya enggak, gue lagi nonton ini, gue lagi nonton The Crown season 4 yang Lady Di gitu ya. Terus fokus nggak? Tapi dia nggak fokus, dia sibuk ngeliatin IG story orang yang menceritakan tentang Crown itu. Itu gitu loh. Jadi susahnya orang untuk fokus lah, yang gampang-gampang aja saya kasih contohnya ya gitu. Lagi nonton The Crown 4, tapi dia bukannya nonton Crown-nya, dia sibuk ngebacain komentar orang-orang di Instagram story tentang si Crown 4 gitu. Nah itu yang namanya refocusing. Nah, pada masa pandemi ini kan sering terjadi emotional storm. Badai emosi itu terus-menerus bisa muncul. Misalnya hari ini udah 3.000, udah 2.000 turun angka terkonfirmasi positif, tiba-tiba besok 5.800. Siapa yang tahu? Emotional storms ada terus. Tapi minimal kalau kita dengan grounding gitu ya, grounding kan artinya kita membumi gitu, itu menjejak bumi gitu. Itu kita bisa merasa lebih tenang. Coba di next slide. Minimal kalau kita grounding, kita akan merasa bahwa kita lebih aman. Jadi bukan berarti si emotional storms atau si COVID-19 akan hilang, enggak gitu. Tapi bagaimana kita melatih diri kita untuk grounding gitu ya, untuk selalu kita bisa jejak aman gitu. Dia bukannya terhuyung-huyung di dahan-dahan pohon, tapi bagaimana dia bisa di bawah menapak bumi dengan kuat seperti batang pohon yang besar dan kuat gitu ya. Tapi kalau latihan ini perlu sisi yang lain lagi. Next. Oke, ini kayaknya terakhir tentang resiliensi. Next. Sorry, sebelumnya. Oke, resiliensi itu apa? Tadi coping udah, grounding udah, sekarang resiliensi. Resiliensi itu adalah proses beradaptasi dengan baik. Pada saat kita lagi nggak beruntung lah, kita lagi nggak beruntung nih ada COVID-19. Tapi bagaimana caranya kita beradaptasi? Setelah kita beradaptasi, kita mampu menghadapi dengan cara coping, dengan cara grounding, apa yang kita lakukan, relaksasi, semua kita coba yang saya sudah paparkan. Nanti harapannya pada saat ini semua terlalu jadi personal growth, artinya kita bisa keluar secara utuh. Selain utuh, juga ada personal growth, menjadi a better person, harapannya. Next. Ini sebenarnya yang diajarkan oleh Harvard Publishing. Jadi dia begini, dia mengatakan resiliensi itu gini, orang selalu bingung, apa sih resiliensi? Jadi resiliensi bagi dia adalah sebenarnya seperti gambar ini. Gambar ini adalah seperti jungkat-jungkit aja, jadi atau sebuah keseimbangan. Jadi kalau kita sedang berat dengan hal-hal yang negatif, maka jungkat-jungkitnya akan condong ke negatif.
Tapi kalau yang lagi banyak positifnya, maka outcome positifnya juga menjadi lebih banyak. Yang misalnya apa? Yang negatif, job loss, kehilangan pekerjaan. Tapi bukan berarti kan kita harus merenung di situ. Upaya apa yang harus dilakukan untuk bisa menggantikan income yang hilang. Kedua, physical distancing. Oke, tidak ada lagi dekat dengan orang. Lantas dengan apa? Lakukan virtual. Atau kalau mau ketemu silakan deh, mau swab dulu kayak mau apa dulu, seperti The Rock ya, waktu itu yang dia kena COVID-19. Terus dia bilang, dia ketularan saudaranya gitu, makanya dia bilang pokoknya kalau kamu janji mau ketemu orang, janjian dulu melakukan pemeriksaan dan kamu tahu betul status kesehatan yang orang itu gitu. Nah kemudian apa macam-macam, ada orang yang kita sayangi mengalami COVID-19. Daripada kita merenungkan dalam kesedihan, bagaimana kalau kita misalnya membantu dia, menghubungi dia dan lain-lain seperti itu. Jadi artinya, oke, next slide, masih tentang jumlah penyakit ini. Satu, kita unload the negative side. Jadi kita kurangi sisi-sisi negatifnya. Tadi saya sudah jelaskan, misalnya apa ya, tadi masalah pekerjaan, bagaimana kita, itulah gunanya sebenarnya kita dari dulu baik dengan teman. Dengan kita baik dengan teman, jadi itu semakin memperluas networking kita. Gitu. Kita mau bisnis, mau apa, WhatsApp group. Sekarang dagang yang paling utama adalah di WhatsApp group teman-teman SMP, SMA, teman kuliah. Itu semua isinya dagangan. Nah, terus, oh iya, aduh, makanya saya nggak bisa tidur siang karena selalu ada paket-paket. Unload the negative side. Sekarang slide selanjutnya. Jadi selain negative side-nya kita angkat, kita load up positive side-nya. Positive side-nya apa? Kita bangun responsive relationship dengan melakukan interaksi bermakna bersama teman dan keluarga. Ya, telepon, WhatsApp, Line, Zoom, whatever it is. Tapi jungkat-jungkit ini bisa diseimbangkan. Yang negatifnya bisa diseimbangkan dengan responsive relationship. Next. Oke, move the fulcrum. Fulcrum ini yang di tengah, gitu ya, yang menjadi ini. Yang di tengah. Jadi intinya apa? Semua orang ini punya fungsi eksekutif. Semua orang punya keterampilan pengaturan diri untuk menata kehidupan sehari-hari. Problemnya gara-gara stres itu membuat penggunaan keterampilan yang kita miliki jadi sulit. Jadi agak-agak blow on deh. Jadi agak-agak tell me. Jadi agak-agak gimana ya? Apa-apa gimana gitu. Jadi sepertinya overwhelmed, tidak bisa mengendalikan waktu dan lain sebagainya. Makanya diingatkan oleh resiliensi ini diantaranya adalah manfaatkan aplikasi, agenda, daily planner. Kalau dia lebih tipe yang tulis tangan lah gitu ya. Kalau tipe yang lupa nge-charge, lupa deh semua agendanya ya. Pagi-pagi, gue mesti ngapain dulu ya? Aduh, belum gue charge lagi gitu kan. Udah deh, ditulis tangan aja deh pakai agenda. Gitu. Hari ini gue harus apa ya? Malamnya. Intinya adalah hari menjadi lebih terstruktur, bermakna, ada targetnya, gitu. Tidak tercapai nggak masalah, minimal target misalnya ada 2, 1 tercapai aja itu sudah kita harus bisa compassionate terhadap diri kita sendiri. I think last one ini adalah tadi saya udah sampaikan semua dari mulai coping, grounding, relaksasi apa segala macam sampai resiliensi. Yang saya minta adalah nggak usah semua itu dilaksanakan, tapi curate your own self-care ideas. Silakan kurasi sendiri self-care ideas-nya seperti apa. Ini saya ambil contoh. Ini bukan Giselle, bukan Giselle Gading Martin. Ini Giselle Bundchen. Dia mantan supermodel. Dia posting ini loh self-care ideas-nya gue selama masa pandemi. Pertama, dia bernafas dalam, take some deep breath. Kedua, spend time in nature, ke alam. Ketiga, yoga atau olahraga. Keempat, meditasi. Kelima, baca buku. Keenam, membuat jurnal. Ketujuh, have positive and inspiring conversations. Jadi jangan gibah terus ya. Apa sih gue? Jangan gibah terus ya. Jadi conversation-nya inspiring ya, jangan yang gibah-gibah terus. Kemudian plan something. Merencanakan sesuatu yang kita mau. Misalnya apa? Gue mau ulang tahun minggu depan. Gue mau undang hanya orang-orang seperti keluarga yang gue tahu dia rapid, dia menjaga kesehatan. 3 orang aja, tapi itu udah sebuah planning. Gue mau masak apa gitu. Itu planning. It's something to look up to, to look forward to.
Kemudian si Giselle dia write down 3 things you are grateful for. Tulislah 3 hal yang dia merasa bersyukur. Terakhir, listen to what your body needs. Kebanyakan kita nggak dengerin ya, sebenarnya badan kita tuh udah mulai peler, tengkuk kita udah mulai sakit, pencernaan kita udah mulai nggak enak, dengkul kita udah mulai sakit, tengkuk bawah punggung bawah sakit. Nah itu sebenarnya tubuh kita itu kan punya alarm-alarm ya, Dr. Jeff ya. Nah itu yang harus lebih diperhatikan. Next, terakhir untuk free online consultation. Apabila membutuhkan konsultasi online gratis, ini punya aplikasi dari Kementerian Kesehatan. Ada Sehatpedia dan Sehat Jiwa. Dia memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Coba dilihat Sehatpedia. Next. Oke, this is Sehatpedia. Satu lagi. Sehat Jiwa. Oke, Sehat Jiwa ini menarik juga. Jadi itu ada fitur untuk diklik. Di situ dia bisa konsultasi online. Terus bisa klik lagi, ini 119. Oke, kebalikannya 911. Jadi kalau yang darurat, I don't know, maybe family member atau teman yang kita khawatirkan ada suicidal ideas, kita ketakutan atau apa, silakan dial menggunakan ini dan klik yang 119. Gampang kan diingat, kebalikannya 911. Oke, last slide, ini last banget. Oh no, ini lewatin. Ini provokatif. Oke, mental health first, productivity will follow. Jadi yang utama adalah jaga kesehatan jiwa kita. Jangan terlalu khawatirkan tentang, aduh gue nggak produktif. Come on, if you're mentally healthy, well-beingnya bagus, fisiknya juga bagus, productivity will follow. Jadi silakan kalau ada pertanyaan bisa ke Instagram @noryu atau email deh, noryu.md@gmail.com. Terima kasih, Dr. Rosa. Oke, terima kasih Dr. Nora buat waktu presentasinya, luar biasa ini ya, menarik sekali ini, banyak sekali informasi yang bermanfaat sekali tentunya ya buat sahabat sehat semuanya ya, terutama yang terakhir ya Dok ya, telepon 119 ya, ini penting banget karena saat ini banyak banget yang sudah mulai ada mungkin masalah gangguan mental ya. Iya, ke aplikasi dulu, download aja Sehat Jiwa atau Sehatpedia. Oke. Juga dalam Nah, Dr. Rosanya hilang setelah menjadi robot beberapa saat. Sinyalnya nih Dok kayaknya nih. Mungkin lagi di sana. Iya, lagi ini kali ya. Low signal banget. Ini kayak beliau harus keluar dulu nih. Jaringan juga stresor ya. Stresor banget jaringan itu. Iya, banyak Dok teman saya yang ngeluh gitu tuh, teman saya dia biasanya di luar Dok, dia di Taiwan tuh. Dia bilang di Indonesia kok ini sinyal kenapa ya? Apa dia dosa apa sih gue kok kayaknya tiap hari tuh ada aja sinyalnya ini itu. Jadi susah Dok. Nah, kita makanya mau belajar jarak jauh, mau pakai apa Dok, itu di lapangan kan susah banget ya Dok ya, banyak banget. Ya kemungkinan yang aneh-aneh gitu. Iya, waktu itu aku agak malu juga sih, bukan aku sih yang aware. Jadi waktu aku lagi di Al Jazeera, diwawancara, terus salah satu narasumbernya dari Nigeria, dan dia nggak ada nge-lag sedikit pun. Saya nge-lag 2 kali. kayak robot juga dong jadinya. Terus kata, langsung ada komentar, ya ampun Indonesia, gitu, kalah sih Nigeria, begitu tuh. Kelihatan ya Dok ya kualitasnya ini. Iya, halo Ros, udah oke ya. Tadi terputus. Oke, baterainya udah semakin sekarat seperti ya. Lagi aku cas sih. Ya.
Jadi ini emang kesehatan mental saat ini penting sekali ya dok ya, apalagi seminggu terakhir ini kita ada kabar bunuh diri dari 2 orang ya dok, salah satunya dari anak sekolah ya, baru kelas 7 SD, SMP ya, sekolah permain itu, bunuh diri karena stres katanya dengan sekolah online, juga orang tua juga saat ini juga mungkin tegang juga ya dok ya, harus ngajar anaknya dari rumah sambil bekerja juga. Terus yang selanjutnya juga ada dari yang selebgram itu ya dok ya, Ayu Lantari yang juga bunuh diri Ya. juga karena ya, jadi ini penting sekali ya, perhatian sekali buat semua sahabat sehat bahwa saat ini memang sangat penting sekali untuk memperhatikan kesehatan mental ya, terutama buat keluarga dan juga sahabat-sahabat terbaik Anda. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya bacakan ya pertanyaan yang pertama dari Ibu Ratna Mardiati. Olahraga jalan kaki 30 menit per hari selama 5 hari dalam seminggu, ditambah dengan 2 kali seminggu olahraga, kekuatan otot, dan stretching, apakah cukup untuk meningkatkan kekebalan tubuh? Oke, terima kasih Ibu Ratna buat pertanyaannya. Ini mungkin boleh dijawab oleh Dr. Jeff mungkin ya. Yes. Langsung dilempar lah dok. Pertanyaanku juga dok. Oke, silakan dokter Jeff. Iya, oke, terima kasih. Ini udah Dokter Ratna ya, sebenarnya Dokter Ratna Mardiati ya. Jadi terima kasih dok terima kasih atas pertanyaannya dok. Jadi mungkin untuk program latihan yang dokter sudah jalani selama ini sebenarnya sudah oke ya dok ya. Itu sebenarnya program untuk mengatasi gangguan metabolik ya dok ya, seperti adanya kolesterol, kemudian gula, darah tinggi ya, yang kita kenal dengan sindrom metabolik. Nah, biasanya sih itu yang sering diprogramkan yang tadi dokter sebutkan. Nah, kemudian kalau untuk meningkatkan imunitas tubuh, sebenarnya sih penelitian yang pastinya seperti apa sih program ke aktivitas fisiknya itu sejauh ini sih setahu saya belum ada yang sebagus program untuk kolesterol, darah tinggi atau gula tadi ya dok ya. Jadi sebenarnya ada penelitian juga tapi secara nggak langsung. Jadi kalau kita melakukan aktivitas yang sifatnya aerobik ya dok ya, seperti tadi dokter bilang, jalan kaki selama 30 menit, atau aktivitas fisik lainnya yang sifatnya itu kardio, itu memang ada hubungannya dok dengan peningkatan sel-sel kekebalan tubuh kita ya, seperti sel-sel darah putih yang akan meningkat, nah itu yang akan menyebabkan kita lebih kebal terhadap adanya serangan-serangan virus dari luar. Jadi boleh dok, tidak apa, teruskan saja ya, latihannya sudah cukup, jadi 5 hari dalam seminggu itu sudah cukup ya. Jadi mungkin jangan setiap hari, karena apabila kita ada darah tinggi atau ada gula ya, ada latar belakang seperti itu akan justru ada efeknya yang kurang baik kalau kita setiap hari dipacu olahraga. Jadi tadi ada suatu studi di mana tekanan darah kita malah cenderung akan lebih meningkat karena kita tidak memberikan waktu istirahat untuk badan kita. Jadi untuk 5 hari dalam seminggu itu sudah cukup dok, dokter bisa lanjutkan, dan mungkin untuk lamanya 30 menit juga sudah cukup ya, itu sudah cukup, namun itu masih batas minimal ya dok ya. Jadi mungkin kalau dokter mau tingkatkan lagi boleh, ya bisa lebih lagi sehingga akumulasi dalam seminggu itu bisa lebih dari 150 menit. Ya itu yang dianjurkan dok. Mungkin itu dokter Rosa. Tapi ada tambahan ya dokter Nova dok? Ya. Sebenarnya sih intinya kayaknya membiasakan rutinitas deh dok. Kayaknya segala sesuatu itu menjadi habit itu nggak gampang. Kebanyakan nanti jalan itu ya kayak saya selalu menulis di agenda bahwa saya akan melakukan olahraga seminggu 5 kali 30 menit. 5 kali 30 menit, variasi itu dari entah itu treadmill atau sepeda atau loncat tali atau apa gitu dok. Tapi memang yang selalu menjadi tantangan itu adalah konsistensinya. Nah pertanyaan saya dok, itu loh kok nanya ya? Ini serius ya dok, karena yang kita berikan nasihat itu biasanya adalah orang-orang yang akhirnya merasa mereka tidak berhasil memenuhi saran dokter untuk melakukan olahraga sekian lama berapa kali di dalam 1 minggu. Nah, kalau kayak gitu gimana sih dok gitu loh? Tetap dampak ke imunitasnya bagaimana dok?
Oh, oke. Iya dok. Jadi kalau yang seperti itu dok yang tadi dokter sebutkan itu eh, dampak imunitasnya sebenarnya sih kalau dari penelitian yang menemukan hubungan langsung ya dok ya. Jadi kalau jenisnya, frekuensinya seperti ini, kemudian apakah meningkat atau tidak jenis sel darah putihnya, sebenarnya sih sejauh ini yang saya pernah baca sih untuk spesifiknya itu saya belum lihat ya dok ya. Jadi apakah nanti kalau kita olahraganya 30 menit lebih misalnya itu akan lebih baik dibandingkan dengan 30 menit kurang. Itu sejauh ini saya belum lihat ya dok ya buktinya, evidence-nya bahwa nanti sel darah putih akan lebih tinggi nih, lebih tinggi berapa poin dibandingkan dengan yang tidak gitu. Tapi memang ada studi dok yang memang secara tidak langsung menghubungkan olahraga ini dengan peningkatan adanya aktivitas dari sel darah putih, kemudian juga aktivitas dari organ-organ tubuh kita yang lain. Itu memang menunjukkan perbaikan dok. Nah, ada juga meneliti terhadap aliran darah kita ya. Darah kita akan lebih lancar, sehingga akhirnya organ-organ yang berperan dalam kekebalan tubuh kita juga akan berfungsi lebih maksimal. Nah, jadi memang kalau ada yang bilang, harus olahraga nih, biar makin kebal ya. Ada yang bilang, jangan ditutup dong, gym atau tempat-tempat olahraga kan sekarang banyak ditutup ya dok ya, kemarin karena PSBB yang kemarin itu. Nah, jadi banyak yang protes. Nanti kekebalan tubuh bisa turun nih, karena kita nggak bisa olahraga kalau nggak di gym. Apalagi di Jakarta kan susah ya dok ya, kita mau lari aja di luaran malah kita ini diasepin gitu kan, jadi kita malah dapat polusi. Nah itu yang bikin ini jadi makin kompleks. Tapi memang jelas kalau kita aktivitasnya meningkat, itu tidak hanya fisik tapi juga mental itu akan lebih baik gitu. Minimal inilah badai endorfinnya dapat ya dok ya, minimal sehingga menuruni ketegangan, menuruni stres, juga tension terhadap ototnya gitu ya dok ya. Minimal dapat badai endorfinnya deh. Kalau nggak dapat rutinitasnya dok ya. Iya, dapat endorfin sama dopamin ya dok. Dopaminnya naik. Yes. Iya, Dr. Rosa, mungkin ada lagi dok pertanyaannya? Dr. Rosa ada lagi nggak lagi? Aduh. Ya udah. Dr. Rosa, mungkin Dr. Rosa, aku mau nanya nih dok. Aku mau nanya. Boleh dok ya? Oke. Loh, kok ada dua Dr. Rosanya? Ya mungkin pakai gadget yang lain nih, Dr. Nova. Oh enggak. Itu, iya Dr. Nova. Aku nanya dulu dok ya. Ini mungkin ada kan yang ini dok yang bikin banyak istilah dok sekarang nih untuk gangguan kesehatan jiwa ya dok ya di era pandemi. Nah sebenarnya kalau dari perhimpunan dokter kesehatan jiwa itu ada nggak sih dok yang memang sudah dipakai secara ilmiah dok? Atau ada istilah baru nggak sih dok dari kesehatan jiwa atau istilah medisnya yang baru untuk masalah pandemi ini? Dalam konteks pandemi? Mungkin ada istilah-istilah kesehatan jiwa jenis yang baru nggak sih dok? Terminologinya baru gitu untuk COVID. Paling baru si pandemic fatigue itu. Oh, dan fatigue itu ya dok? Ya itu WHO tuh yang mengeluarkan menggunakan ya istilah pandemic fatigue itu, dia yang menggunakan. Tapi kalau secara dari perhimpunan spesialis kedokteran jiwa yang internasionalnya belum ada. Oh, oke dok. Soalnya aku baca kemarin tuh ada juga yang dia udah validasi dok suatu istilah baru ya, yang namanya COVID stress syndrome itu dok. Jadi dia mengelompokkan 5 gejala utama yang paling sering dok pada responden dia gitu. Iya tuh, yang dari dokter yang dari dokter Jeff tadi yang sudah disebutkan. Makanya itu buat saya itu sesuatu yang langsung wow, COVID stress syndrome nih. Iya, ada istilah baru gitu dok. Jadi mungkin kita juga banyak yang nggak tahu ya dok ya. Kita selama ini cuma iya kalau COVID pastinya jadi cemas nih, pastinya jadi takut ketularan lah, terus jadi parno sama ketemu orang baru. Tapi ternyata emang ada pendekatan ilmiahnya dok ya, yang bikin kita jadinya bisa mengelompokkan pasiennya. Dia kan membuat ini kan yang tadi 5 korelasi itu ya, yang faset 5 korelasi itu kan, dan dia membuat semacam scale gitu. Jadi skala ya, dia membuat skala untuk penilaian multifaktorial. Tapi di Indonesia belum kita validasi tuh
Karena harus ada proses untuk validasinya dulu, gitu, sehingga bisa diterapkan di Indonesia. Iya, validasi lokalnya dulu ya dok ya. Validasi lokalnya gitu. Menarik ini kalau ada yang lagi ngambil program apa? PPDS ya dok? Apapun di residen atau SP2, ini menarik ini kalau mau memvalidasi scale COVID stress syndrome-nya. Sehingga 5 faset itu masuk kan? Iya, benar tuh dok. Jadi sejauh ini penanganannya sama aja dok ya untuk masalah-masalah kesehatan jiwa pada era non-COVID dibanding COVID sekarang itu tata laksananya nggak ada yang berubah ya dok ya? Ya pasti ada yang membedakan telepsychiatry-nya. Yang membedakan telepsychiatry-nya. Tapi itu juga sedang dijelaskan seluas-luasnya ke psikiater tentang koridor-koridor atau batasan bagaimana melakukan telepsychiatry itu sendiri. Gitu. Jadi memang tidak seefektif dan seefisien penanganan secara langsung gitu ya. Tapi kan ini kan memang ada keterbatasan gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana yang sudah ada pre-existing illness terus jangan lantas menjadi terlantar ya. Iya, terlantar gitu. Jangan sampai, itu kan salah satu rekomendasi dari tim Mahadata UI gitu ya. Jangan sampai menjadi terlantar bagi mereka yang sudah utamanya punya pre-existing illness. Nah, karena data Young Minds yang di Inggris kan juga menunjukkan dok, bahwa 81,6% dari remaja sampai maksimal usia 25 tahun, justru mereka merasa lebih distress karena ada yang punya pre-existing condition. Jadi ada masalah kejiwaan yang sebelumnya gitu. Jadi selain kita khawatir yang baru-baru muncul nih mempunyai masalah kejiwaan, yang sebelum-sebelumnya itu juga harus diantisipasi. Ya diantaranya memang pakai digital teknologi itu tadi, tapi ada keterbatasannya. Ada keterbatasannya. Gitu, apalagi pemberian untuk psikotropika dan lain-lain. Wah, itu udah repot lagi judulnya. Oke. Iya, itu juga jadi isu ya dok ya. Kemarin ada yang bilang, oh katanya ada kemungkinan boleh tuh dikasih obat-obat psikotropika karena dia nggak berani kontrol ke rumah sakit gitu dok. Akhirnya perkembangannya bagaimana dok untuk telemedicine ini dok? Itu kalau yang untuk pertama kali sekali belum pernah ketemu pasiennya nggak bisa dapat psikotropika. Terus misalnya langsung pertemuan virtual gini itu nggak mungkin untuk bisa mendapatkan psikotropika. Jadi ya emang benar-benar pasien udah follow up lama yang udah diketahui jelas dan lain sebagainya, tidak ada penyalahgunaan gitu. Kalau kan sekarang lihat aja, malah jadi semakin banyak yang ditangkap BNN. Iya nih, kemarin ada juga. Ya sana obat-obat psikiater juga kan, obat yang diresepin psikiater kan. Gitu. Iya, mereka baru aja ketangkap ya dok, ada satu tuh artis yang dia sanak situ ya dok ya, nggak ada resep dokternya, itu sih. Ya, jadi ya justru karena keterbatasan ini juga selain mungkin stigma. Jadi sebenarnya tadi aku kasih tahu, download aplikasi Sehat Jiwa, Sehatpedia, supaya dia dapat informasinya setepat-tepatnya gitu loh. Jadi dia berkomunikasi dengan psikolog klinis, dengan psikiater, dia bisa tanya, dan kalau dia emang sudah masuk ke dalam indikasi medis, maka harus bagaimana protokolnya gitu ya. Sampai dia mengendap-endap nyari sendiri, akhirnya ke what do you call it, dark web ya, whatever lah, gimana caranya dapetin ya. Padahal as easy as downloading aplikasi. Oke. Gitu. Iya, baik dok. Kita lanjut lagi dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Gary, dan ini pertanyaannya tentunya pasti untuk Dokter Nova ini. Oke. Yes. Selamat malam. Adanya pandemi ini menjadi sering membuat orang salah paham dok, karena banyak komunikasi by phone dan atau by message. Bagaimana cara mengatasinya? Tentu hal ini membuat jadi stres. Oke, terima kasih Pak Gary pertanyaannya. Ini apa sih masalah ini ya, sejuta umat di dunia kayaknya saat ini nih dok ya, masalahnya sebenarnya pada kayaknya salah emojinya ya.
Salah milih emoji dok. Jangan salah dong milih emojinya, nanti jadi emoji deh. Atau stiker dok, stikernya salah. Iya, iya, iya. Enggak, saya sih pribadi ya lihat misalnya di antara teman-teman SMP saya gitu. Itu bercandanya bercanda-bercanda SMP keluar lagi loh, padahal mereka udah punya anak. Udah punya anak, udah begitu. Bercanda SMP-nya keluar lagi. Saya sampai pernah bertanya secara personal gitu ke teman saya, kira-kira itu tersinggung nggak ya dengan bercandaan seperti itu gitu ya. Nah, ternyata enggak gitu, ternyata enggak. Saya sampai tanya gitu ke istrinya tepatnya, itu dia kalau dibecandain sama teman-temannya kayak gitu gimana ya gitu, reaksinya sebenarnya marah nggak ya gitu. Saya nggak enak gitu, maksudnya saya ngebayanginnya gimana gitu ya. Ternyata enggak gitu, dan ternyata memang mereka butuh gitu ya, memang butuh untuk kumpul lagi dengan teman-teman SMP, teman SD, teman SMA. Kemarin saya baru reuni Tarakanita SMA. Terus ada teman-teman dari SMP saya itu sampai melakukan punya grup untuk Zoom yang bisa berjam-jam lewat jam tidur gitu. Langsung saya ada yang ngirim message loh, ada yang nonton. Itu jadi memang mereka memang ini menjadi alternatif komunikasi. Ini menjadi alternatif komunikasi. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah sebuah wujud komunikasi, maka tetap harus ada sih kalau menurut saya etika dalam berkomunikasi. Karena sama aja kan dengan komunikasi langsung, kita kan juga punya batasan koridor dalam kita berkomunikasi, dan menurut saya juga demikian halnya kalau kita melakukan komunikasi secara virtual. Tetap harus ada koridor atau batasan etika pada saat kita berkomunikasi. Kalau saya sih sangat berhati-hati supaya jangan sampai saya salah, jangan sampai saya salah mengucapkan sesuatu hal yang atau melakukan cara komunikasi yang salah gitu. Ya termasuk itu tadi, salah menggunakan emoji. Cuma kan memang gitu ya Dokter Nova ya, memang berisikonya lebih tinggi ya dok ya kalau kita lewat teks bagaimanapun juga ya dok ya, karena kita nggak ketemu ya dok ya. Bahkan kita Zoom aja video gini masih lebih berisiko dok dibanding ketemu langsung ya dok ya. Apalagi kalau sinyal jelek gitu. Kadang-kadang sinyalnya lagi nge-lag, orangnya lagi bengong, dikira lagi merhatiin nggak sih gitu kan, dikira lagi bengong gitu kan. Nggak, atau begini, kalau mau aman kirim voice note. Oh iya, voice note ya dok ya. Voice note akan berbeda sekali. Pertama, walaupun kita nggak bisa lihat muka, minimal kita bisa lihat intonasinya, bisa mendengar intonasi pertanyaannya, mungkin juga lebih jelas explanation-nya, poinnya lebih dapet gitu. Jadi tetap ada alternatif-alternatif. Gitu. Oh, oke. Iya dok. Sama itu dok, tadi mungkin ada dua ya dok aplikasinya, ada Sehatpedia sama Sehat Jiwa dok. Nah itu mungkin bisa dijelaskan dok untuk teman-teman di rumah nih Sobat Sehat, mungkin perbedaannya kapan harus ke Sehatpedia, kapan harus ke Sehat Jiwa gitu dok. Kalau Sehatpedia sih memang tujuan awalnya bukan hanya untuk kesehatan jiwa, tapi juga untuk penyakit-penyakit yang lain. Jadi sebelum COVID-19. Kalau Sehat Jiwa itu memang peruntukannya khusus untuk masalah-masalah kesehatan jiwa dan juga gangguan jiwa. Dan Sehat Jiwa ini sebenarnya udah lama, di launch-nya sekitar 2014 mungkin ya. Udah lama. Kemudian tidak ada lagi, sekarang baru revitalisasi 10 Oktober 2020. Oh. Iya, teman-teman mungkin ini lagi error ya. Dr. Nova juga hilang sinyal. Jadi mungkin nggak apa-apa teman-teman kalau ada yang mau bertanya, mungkin bisa saya bantu jawab dulu ya. Silakan teman-teman tetap layankan pertanyaannya. Mungkin sebentar saya lihat pertanyaan yang ada sekarang. Sebentar. Oke, kita lihat pertanyaannya. Ya, mungkin dari Ibu Restian Putri ya. Dari pertanyaannya.
itu bagaimana cara mengatasi kesehatan mental pada anak-anak di tengah pandemi seperti ini. Secara cara bermain mereka menjadi terbatas. Mungkin ini maksudnya ini ya Bu ya, mereka sekarang mainnya jadi susah ya karena nggak ada temennya, terus juga di rumah-rumah aja ya, dan sarana untuk bermain atau yang kita kenal RPTRA ya yang ada di Jakarta juga nggak bisa diakses ya karena semua tutup gitu. Nah, jadi mungkin ibu-ibu bisa memanfaatkan alternatif ya mau nggak mau ya secara online ya Bu ya saat ini ya dengan Zoom ya, itu sudah banyak sebenarnya inisiatif dari public figure ya yang memfasilitasi untuk ada permainan secara online. Salah satunya kemarin saya dengar dari Denada ya, dia ada membuat suatu Zoom ya Bu ya untuk anak-anak untuk menari Zumba ya, untuk menari bersama-sama anak-anak dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadi mungkin anak-anak akan jadi lebih semangat karena dia bisa lihat teman-temannya ada nih online semua saat ini rame-rame untuk ikut tari Zumba bersama Denada tadi. Nah, tentu dengan aktivitas yang sifatnya aktif ya Bu ya atau aerobik ini seperti menari itu juga nantinya akan meningkatkan kekebalan tubuh dari anaknya. Tentu kita harapkan kalau sudah meningkat kekebalan tubuhnya, anaknya akan jadi lebih sehat dan juga lebih mudah untuk dapat beraktivitas seperti dulu ya Bu ya, dan tentunya akan lebih tidak mudah terkena corona. Mungkin itu. Ya mungkin sudah bergabung lagi nih, Rosa udah oke ya, Dr. Nova udah ya. Oke, halo. Sorry nih, akhirnya ganti device sekarang. Yang tadi kayaknya dia sudah lelah dok, bukan hanya ada pandemic fatigue kayaknya, ada cellular fatigue juga kayaknya sekarang ini. Oke. Sama. Iya, Dr. Nova. Barusan kita udah jawab nih pertanyaannya Ibu Resti ya, Ibu Restia, mungkin bisa dilanjut ya setelahnya. Oh, Dokter Nova tadi tempat terputus juga ya dok? Iya, lanjut ke pertanyaan berikut. Oke. Tadi pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Restian udah dijawab ya dok ya? Sudah. Mungkin dari Dokter Nova ada tambahan? Bisa ke yang berikutnya karena aku nggak ngikutin. Bagaimana ini cara mengatasi kesehatan mental pada anak-anak di tengah pandemi seperti ini? Secara bermain mereka jadi terbatas. Oke. Sebenarnya dalam belajar pun harus ada unsur fun-nya ya. Jadi artinya anak-anak ini tidak hanya bermain khusus pada saat dia memang bermain gitu. Karena sebenarnya kan waktu belajarnya mereka panjang banget ya. Kayaknya setiap waktu mereka untuk belajar deh. Nah ini akhirnya saya lihat penting sekali untuk tetap bisa memasukkan unsur fun di dalam proses belajar yang mereka sedang jalankan. Atau kayak misalnya proyek-proyek yang mereka gitu. Fun itu bukan berarti ibunya yang mengerjakan. Jadi misalnya apa? Sebenarnya saya lihat banyak loh proyek-proyek anak-anak itu yang dibuat fun dan sesuai dengan merekanya ya. Tapi sayangnya gini misalnya, ibunya terlalu bersemangat dan akhirnya ibunya yang ngirim ke WhatsApp grup teman-temannya. Tolong ya di like tugas anak gue. Padahal kalau anaknya sudah membuat sebagus mungkin, artinya kita sebaiknya sih sebagai teman-teman dari si orang tua selektif juga gitu. Jadi jangan mentang-mentang teman minta, bahkan kita nggak ngelihat video, kita langsung aja nge-like. Tapi kita bisa juga memberikan feedback atas hasil karya yang telah dibuat oleh anaknya. Kalau saya sih bukan kebanyakan waktu, tapi minimal saya lihat misalnya 10 menit, lihatlah 3 menit gitu. Palingnya kita tahu kualitas dari karya yang dibuat oleh si anak pada masa pandemi ini gitu. Karena tetap proses belajar yang baik dan yang akan mendewasakan anak itu yang penting ya, yang objektif gitu bagi si anak itu tetap penting menurut saya. Nah ini bentuk fun, jadi artinya dalam segala hal memang harus ada unsur fun-nya, nggak hanya untuk main saja, tapi pada saat lagi bekerja kelompok, bekerja dengan ibu dan lain sebagainya gitu, itu bisa dilakukan dengan fun dan bisa memilih topik-topik yang fun sebenarnya. Kalau saya tipe orang yang paling nggak bisa melakukan disertasi, tesis kalau tidak fun.
Tidak fun tuh artinya tidak menyenangkan buat saya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ada masa pandemi anak-anak ini mengerjakan tugas tapi maunya ibunya gitu. Atau maunya bapaknya. Udah kamu buatin aja. Aku nggak suka mah topik itu. Udah nanti mama yang buatin. Walah gitu. Jangan. Ya, jadi harus apa yang kamu suka, apa yang fun buat kamu gitu. Jadi jangan sampai membuat tugas itu adalah sebuah siksaan ya buat si anak gitu. Tapi ada unsur fun di dalam dia mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Project-project gitu. Oke dok, terima kasih buat jawabannya Dokter Nova ya. Semoga tadi sudah bisa menjadikan masukan atas pertanyaan dari Ibu Resti ya. Nah ini karena kita, ini tidak terasa ya, waktu ternyata sudah mendekati pukul 9 nih dok. Sudah hampir 2 jam kita menemani online ya, semua sahabat. Dan aku pakai 2 gadget udah. Iya nih. Selular kita udah pada fatigue juga ini dok ya tampaknya. Iya fatigue. Oke baik ya, ini memang udah waktunya untuk disnus tadi ya kata Dokter Nova. Udah waktunya untuk istirahat. Nah ini sebelum kita tutup sesi malam hari ini, mungkin dari Dokter Jeff atau Dokter Nova ada yang ingin siapa dulu nih yang mau memberikan take home message buat semua. Tuan rumah dulu, tuan rumahnya dulu. Oke. Iya, sorry dok. Tuan rumahnya udah miring. Ini kok jadi miring nih? Sebentar ya dok ya. Error nih kayaknya. Aduh, sebentar, sorry. Gimana ini bapak rumahnya miring? Nah, oke. Kesalahan juga sepertinya ya pak ya. Iya. Iya nih. Oke. Dia sekarang dia freeze. Oke. Ini menarik sekali ya dok ya temanya malam hari ini. Saya banyak dapat pasien loh dok yang tadi dokter bilang itu psikosomatisasi ya dok. Itu semua gejala rata-rata ada di pasien saat ini. Telinga berdenging lah, kaku kuduknya. Banyak sekali memang dokternya yang dokter bahas tadi semuanya saya pas baca, wah gila nih semua ada di pasien gue. Di satu pasien malah ya, di satu pasien itu ada semua. Bisa itu harusnya dapat door prize ya. Iya, tapi pasien yang berbeda-beda pun gejala yang semua dokter sebutin tadi itu ada semua dok saat ini gitu loh. Memang jadi berarti ya memang banyak sekali ternyata yang secara nggak sadar mungkin mereka udah burn out juga, udah mulai fatigue juga ya, tapi mereka mungkin nggak sadar gitu ya dok ya. Kirain mereka tuh karena ya mungkin ya bisa jadi juga seperti tadi Dokter Nova bilang ya, mungkin ada masalah servikal tapi seolah-olah jadi masalah mental gitu ya. Tapi ada juga yang memang ternyata karena stres ini ya dok ya, terutama kayak pandemi seperti ini kemungkinan mungkin lebih besar karena stres dibandingkan karena yang struktural yang lain ya dok ya. Iya, karena kalau stres kan imunitas tubuhnya bisa turun kan karena stres. Ya, itu tadi culpritnya si hormon kortisol. Sedangkan hormon kortisol itu bisa mempengaruhi banyak organ tadi kan, bisa mempengaruhi dari mulai jantung, bisa mempengaruhi gula darah, bisa mempengaruhi pola tidur karena kortisol itu harusnya pada saat malam dia sudah berkurang jumlahnya, dia tetap tinggi sehingga membuat seseorang menjadi alert. Pada saat dia alert dia nggak bisa tidur. Pada saat tidak bisa tidur maka tidak terjadi proses recovery tubuh pada saat kita terus terjaga. Nah itu sudah menjadi salah satu entry point di mana kita mengalami penurunan imunitas tubuh gitu ya. As simple as that. Tapi dampaknya buruk. Oke, semuanya sudah nge-freeze. Kayaknya waktunya saya juga say goodbye. Oke, guys. Ya, halo. Dokter Nova, sorry. Saya nggak sengaja nih, ada salah teknis di sini. Iya. Ya, tadi udah ya. Oke, take away message-nya dari dokter. Silakan. Oke. Iya. Mungkin take away message-nya teman-teman. Jadi untuk pandemi yang kita kan sama-sama nggak tahu ya ini kapan selesainya, kemudian apakah dengan vaksin nanti apa bisa cepat selesai atau enggak. Nah mungkin teman-teman di tengah ketidakpastian ini tentu banyak ya yang mengalami masalah pada kesehatan mentalnya.
Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Mungkin kalau memang sudah berat ya, sudah cukup berat dan mengganggu dan teman-teman tidak bisa mengontrol sendiri dan teman-teman merasa oh harus cari bantuan nih. Nah, teman-teman sudah bisa ya tadi untuk melihat ke aplikasinya Dr. Nova, mungkin Sehatpedia atau Sehat Jiwa atau juga banyak sekali layanan telemedicine yang saat ini sudah ada. Tapi tetap untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai, teman-teman sebaiknya berkonsultasi langsung ya ke dokter supaya bisa diperiksa ya, terutama yang kalau ada gejala-gejala yang nyeri perut, nyeri kepala, nyeri pinggang, atau ada lagi ya macam-macam yang tidak hilang-hilang dengan adanya istirahat atau dengan metode-metode meditasi lainnya. Nah, teman-teman baiknya datang dulu ke dokter, dipastikan tidak ada masalah ya di bidang organ dalam atau penyakit dalamnya. Nah, nanti apabila memang terbukti memang ini adalah masalah mental ya, masalah dari kesehatan yang terganggu dari cemas, depresi atau lainnya, nah teman-teman akan segera bisa mendapatkan pertolongan. Mungkin itu. Ya. Iya, Dr. Rosa. Itu aja mungkin. Oke, baik. Thank you, Dr. Jeff. Kita lanjut. Oke. Dipersilahkan kepada nyonya rumah saat ini. Sebenarnya sudah lengkap. Yang disampaikan oleh Dr. Jeff sebenarnya sudah lengkap. Jadi memang tidak bisa dipisahkan, dikembalikan ke definisi sehat. Bahwa sehat itu tidak hanya tidak sakit fisik, tapi juga ada well-being fisik, mental, dan sosial dari seseorang gitu. Jadi untuk mendapatkan sebuah kondisi sehat, maka semua aspek itu harus terpenuhi. Nah, tapi problemnya adalah saling kait-mengkait antara fisik dan mental seseorang. Makanya ada saya dan ada Dr. Jeff gitu, untuk kita menceritakan dari aspek penyakit dalam dan juga menceritakan dari aspek kesehatan jiwanya. Jadi karena saling kait-mengkait, maka harus dijaga keduanya. Artinya tidak bisa hanya menjaga kesehatan fisik saja, tapi juga bagaimana menjaga kesehatan mental. Nah, kalau menjaga kesehatan fisik tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Jeff, saya juga menjelaskan bahwa untuk kesehatan mental tidak bisa kita hanya sekali-sekali aja, pengen hari ini menjaga kesehatan mental. Itu tidak bisa. Terapi relaksasi, bernafas dalam itu harus dilakukan secara rutin. Kemudian bagaimana untuk kita menjalankan resiliensi dan lain sebagainya, coping strategi manajemen stres yang tadi sudah dijelaskan, itu harus dijalankan secara terus-menerus, tidak bisa pada saat lagi kepingin. Jadi harus ada konsistensi dan juga kontinuitas daripada upaya kita untuk menjaga kesehatan jiwa. Kalau belum mulai, boleh mulai besok kamu mulai dan mengkurasi kira-kira self-care idea saya apa ya, supaya saya tetap sehat jiwa di masa pandemi, dan pada saat yang bersamaan saya juga sehat fisik sehingga mampu menghadapi pandemi. Oke, thank you Dr. Nova buat take home message-nya yang luar biasa sekali ya. Ini semoga bisa menjadi masukan ya buat sahabat sehat semuanya. Kalau dari saya sih, saya ingin mengutip yang tadi di slideshow-nya Dr. Nova nih ya. Start to write 3 things you are grateful for ya, karena ini sering kita lupa apa yang membuat kita bersyukur ya. Buat semua sahabat sehat yang mendengarkan malam hari ini ya, tolong tuliskan ya 3 hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda saat ini ya, karena kita bisa lihat ya banyak orang yang mungkin di luar sana tidak punya rumah ya, tidak punya tempat tinggal ya. Kita tentunya harus bersyukur kita masih punya tempat tinggal walaupun di tengah pandemi yang seperti ini, walaupun dengan gaji yang mungkin dipotong 75%, tapi kita masih bisa shopping online ya, masih bisa dancing ala TikTok ya. Oke, itu suatu hal yang harus kita syukuri ya, karena nggak semua orang bisa melakukan itu ya. Ada 3 hal. Ada 3 hal Dr. Rosa yang membuat grateful. Okay, Dr. Rosa, Dr. Jeff, Dr. Nova. Iya. Waduh. Luar biasa ya. Benar-benar saya suka banget ini Dr. Nova, ini sangat-sangat inspiratif sekali ya. Makanya bisa dapat track Muri ini sebagai pembicara webinar yang
Sangat menarik juga ya, Dok, ya. Oke, saya senang sekali ini pada malam hari ini saya punya 2 narasumber yang luar biasa spesial ini, Dr. Jeff dan Dr. Nova ya. Nah, buat tadi sahabat sehat yang mungkin masih ada ingin berkonsultasi ya, misalnya mau secara online ya, bisa juga dibantu dengan chat di WhatsApp-nya Prosehat di 0811 18 16 800 atau juga bisa tadi ya follow IG-nya Dr. Nova dan juga Dr. Jeff ya, ada tertera di layar di bawah ini IG-nya Dr. Nova @true_noriu atau Dr. Jeff @Dr. Jeff Alois ya, bisa dilihat di bawah layar YouTube Anda. Dan sekian pada malam hari ini ya. Jadi mulai besok, mulailah dengan pikiran yang positif dan lakukan dengan hati yang setiap hari jalani hari itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Oke, baik, sekian dari kami pada malam hari ini. Terima kasih buat sahabat sehat yang semua sudah menyaksikan acara malam hari ini. Semoga bisa menjadi sumber inspirasi buat Anda semua dan memberikan makna yang positif di hari-hari yang berikutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye.